dalam menjalani hidup, kita itu hanya ada dalam dua kondisi, yaitu menjalani hidup dengan bahagia, menjalani hidup dengan tidak bahagia, atau dengan menderita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, silahkan bertanya kepada diri masing-masing. Apakah Bapak Ibu di dalam menjalani hidup itu sudah dalam kondisi bahagia, atau kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita, atau selalu dalam hidup itu merasa menderita? Nah, sekarang saya mohon kepada Pak Teddy, ya, seperti biasa, ya, kita minta bantuannya. Ini oke nih. Setiap saya ngomong, ini Mantul ya? Oh iya enggak, kayaknya enggak, di Pak Teddy jelas. jelas Pak. Di jamaah jawaban juga jelas kan, ada Ya beberapa udah, yang chat. ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau gitu, ya saya jelaskan dulu. Saya bertanya ke Pak Teddy. Jadi dalam kondisi kehidupan itu, yang harus kita sadari adalah manusia itu hanya mengalami dua kondisi, yaitu menjalani hidup dengan bahagia atau menjalani hidup dalam kondisi menderita. Atau biasanya yang secara umum kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Teddy, menurut Pak Teddy, yang benar itu dalam menjalani hidup, kita tuh harusnya bahagia atau menderita, atau kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia? Menurut Pak Dedi yang benar yang mana? Harusnya. Kalau harusnya sih bahagia Pak Ustadz. Baik, Sah. jadi betul. Jadi dalam menjalani hidup yang benar itu harusnya kita bahagia. Nah, hanya kenyataannya, ya, kenyataannya Bapak Ibu di dalam menjalani hidup kadang-kadang merasa dalam menjalani hidup itu kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia. Padahal, ya, yang benar itu harusnya di dalam menjalani hidup apapun kondisinya harusnya kita tetap bahagia. Misalnya sekarang seperti situasi sekarang. Mari kita sadari mungkin PHK banyak, orang sulit mendapatkan mencari rezeki dan lain-lain. Sebenarnya kalau dalam kondisi secara umum, pasti orang-orang tersebut tidak akan merasa bahagia. Nah, sekarang ngaji ini, mari kita akan mulai langkah pertama supaya kita benar-benar di dalam menjalani kehidupan itu tetap bahagia, apapun kondisinya. Jelas ya, Bapak Ibu semua? Nah, bagaimana caranya supaya menjalani hidup itu kondisinya selalu bahagia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena kenyataannya manusia itu imannya kadang-kadang turun dan naik. Manusia itu kadang-kadang di dalam menjalani hidup kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih. Berarti sekarang saya mohon bantuan lagi Pak Teddy. Mari sekarang kita kupas, ya. Yang membuat orang itu tidak bahagia biasanya apa, Pak Teddy? Secara umum saja, biar kita tidak teori, nanti kita lanjutkan ke prakteknya langsung. Baik, yang benar itu Masalah. dalam. Oke, jadi pertama ternyata ya, oke, yang membuat manusia jadi tidak bahagia itu adalah ternyata manusia itu ketika menghadapi masalah, sebagian besar manusia kadang-kadang merasa kesulitan di dalam menyelesaikan dan kadang-kadang merasa menderita karena dari awalnya memang manusia ini dalam pola berpikirnya adalah selalu tidak mau punya permasalahan kehidupan. Jadi kalau saya simpulkan semua yang Bapak Ibu lakukan dan sekarang ini juga kita ngaji bersama, yang membuat Bapak Ibu tidak bahagia itu adalah masalah-masalah hidup sehari-hari yang kita hadapi, yang kadang-kadang itu membuat kita sulit tidur, yang membuat kita akhirnya sulit dalam berpikir jernih, yang membuat kita merasa kok seperti ini terus-menerus. Kan seperti itu ya. Jadi secara umum saya simpulkan kepada semua yang hadir di sini, ternyata yang membuat kita bahagia, tidak bahagia itu adalah menghadapi masalah hidup sehari-hari. Ya, jadi kita jujur saja semua yang hadir di sini pasti kalau Bapak Ibu ditanya atau bertanya, Bapak Ibu akan lebih nyaman, lebih enak kalau Bapak Ibu itu sebenarnya menjalani hidup itu tanpa masalah. Kan begitu ya, Pak Teddy ya? Betul Pak. Nah, sekarang mari ya kita sadari dulu bersama ya, apakah benar sebenarnya masalah itu untuk membuat kita tidak bahagia, atau sebenarnya masalah itu Allah mempunyai tujuan yang sangat baik yang harusnya manusia itu menjadi bahagia lewat permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi malam ini kita akan belajar bagaimana caranya menjalani permasalahan kehidupan, tapi hati kita, pikiran kita tetap tenang,
tetap bahagia di dalam menjalani masalah tersebut. Ya, baik. Jadi yang pertama, nomor satu, Bapak Ibu harus sadari, ya, ternyata suka tidak suka, semua makhluk di muka bumi ini, Allah memang berjanji akan selalu memberikan masalah atau ujian hidup. Ya, mari kita buka dulu di ayat awal, Pak Teddy. Silahkan dibuka di surat 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. Surat Al-Insan ayat 2. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Baik, jadi Bapak Ibu, ya, coba Pak Teddy di-mute sebentar Pak. Mungkin dari Pak Teddy-nya. Yang Pak Teddy di-mute, coba. Saya mute ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang menjadi masalah kondisi kita itu adalah ternyata yang pertama yang membuat kita tidak bahagia itu adalah kita tidak menyadari bahwa sebenarnya sebelum Allah menciptakan kita di dunia ini, Allah tuh memang sudah berjanji kepada kita bahwa Allah tuh hendak menguji kita. Nah, kebanyakan orang di dalam menjalani hidup biasanya selalu tidak ingin punya masalah. Padahal janji Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah akan selalu memberikan masalah hidup. Nah, ini yang harus kita sadari dulu. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menjalani hidup tapi tetap bahagia, tolong pola berpikirnya dirubah dulu bahwa setiap manusia ya yang menjalani kehidupan, suka tidak suka, mau bahagia tidak bahagia, pasti akan Allah uji atau berikan permasalahan hidup. Jadi kata kuncinya untuk menjadi bahagia itu adalah rubah pola berpikirnya. Jelas Bapak dan Ibu semua ini? Ya. Halo, ya, suaranya jelas Bapak Ibu semua? Sekali lagi, Bapak Ibu, halo. Coba. Kalau saya dengar masih jelas, Pak Ustaz. Oh, kurang jelas. Oh, kurang keras ya? Coba ganti dulu. Baik, ini jelas nggak Pak Teddy? Nah, itu lebih keras. Ini lebih keras ya? Oke. Ini jelas Bapak Ibu? Oke. Ya udah kalau gitu Pak Teddy nanti kayaknya dari Pak Teddy ininya ya, apa agak ributnya nanti Pak Teddy kalau ini di-mute aja ya. Tapi kalau saya perlu diskusi ya. Oke, saya mute sekarang saya. Oke, jadi gini, Bapak Ibu sekalian ya, saya ulang. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus menyadari betul, merubah pola berpikir Bapak Ibu bahwa semua manusia itu pasti akan diberikan masalah. Ya, oke. Sekarang kita kupas yang kedua. Sebenarnya yang namanya ujian atau bentuk masalah itu tuh kebanyakan enak atau tidak enak. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu pasti memahami bahwa setiap masalah itu kadang-kadang yang namanya masalah itu biasanya tidak enak ya. Mari Pak Teddy kita buka lagi di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155. Berarti tiap Pak Teddy buka Surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu perhatikan, jadi ternyata di dalam dua surat yang tadi disebutkan, surat 76 ayat 2 dan surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman bahwa ternyata suka tidak suka, yang namanya ujian itu sebagian besar adalah berupa kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, dan lain-lain. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjalani hidup dalam kondisi bahagia, sadari betul dulu bahwa saya manusia itu pasti akan diuji. Lalu sadari yang kedua bahwa ujian itu biasanya hal-hal yang membuat kita tidak enak. Sedikit penderitaan, sedikit sesuatu yang tidak enak menurut kita. Jelas Bapak Ibu semua ini? Ya. Kalau Bapak Ibu harusnya sudah menyadari ini, berarti kan kita sekarang pertanyaan saya ke Pak Teddy untuk membantu jamaah yang lain, berarti yang benar itu ya kita berusaha menghindari masalah tersebut atau kita merubah sikap dalam menyingkapi masalah tersebut. Mana yang benar? Kira-kira menurut Pak Teddy? Yang benar itu kita menghindari masalah tersebut
atau kita merubah reaksi kita dalam menerima masalah? Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang benar yang mana? Kan tadi kita setuju ya, jadi manusia itu menderita karena ketidakmampuannya misalnya dalam menerima masalah. Manusia itu menderita mungkin karena misalnya dia merasa kesulitan di dalam menyelesaikan masalah. Akhirnya dalam menjalani permasalahan kehidupan, manusia itu biasanya merasa menderita atau tidak bahagia. Nah, oke, jadi yang benar itu harusnya kita menghindari masalahnya atau merubah reaksi kita menghadapi masalah menurut Pak Teddy dan jamaah yang lain. Baik ya. Harus merubah reaksi pada saat menerima masalah, Pak Ustadz. Oke, jadi yang terpenting itu kita harus bisa merubah reaksi ya terhadap sikap dalam menerima permasalahan. Baik, sekarang secara umum Bapak dan Ibu sekalian, Pak Teddy bantu lagi saya jawab ya. Menurut Pak Teddy, orang bermasalah itu disebabkan gara-gara apa, Bapak dan Ibu? Orang bermasalah itu karena dia merasa tidak bisa menyelesaikan masalah itu, Pak Ustadz. Oke, salah satunya itu ya. Oke. Jadi hal yang pertama, ternyata orang bermasalah itu disebabkan karena dia tidak bisa menerima. Jadi contoh ya, contoh sederhana. Misalnya istri Pak Teddy cerewet. Secara umum masalah atau tidak? Wah, masalah. Kalau Pak Teddy bisa menerima, Jadi nggak masalah dia. baik. Jadi orang bermasalah tuh dari awal, itu kenapa Bapak dan Ibu semua? Karena kita tidak mampu menerima ya, Pak Ustadz. Nah, kita tidak mampu menerima. Jadi kenapa kita tidak bahagia di dalam menjalani masalah itu? Karena diawali dari Bapak Ibu ketidakmampuan Bapak Ibu dalam menerima permasalahan tersebut. Contoh Bapak Ibu punya hutang, ditagih, terus orang yang nagihnya memaki-maki Bapak dan Ibu. Pasti secara umum Bapak Ibu tidak bisa menerima. Yang kedua, misalnya pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti akan selalu bermasalah dan bermasalah. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi kenyataannya ternyata kebanyakan orang mereka mempunyai masalah hidup atau merasa bermasalah itu karena ketidakmampuan mereka di dalam menerima permasalahan tersebut. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus belajar ilmu dalam menerima permasalahan kehidupan. Jelas Bapak dan Ibu ini? Ya, jelas Pak Teddy ya? Oke, sekarang yang kedua. Tadi Pak Teddy betul ternyata orang kesulitan juga di dalam menyelesaikan masalah atau dalam menjalani masalah hidup itu karena dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut atau tidak bisa menentukan kapan masalah itu selesai. Kan seperti itu ya, Pak Teddy ya? Baik, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tuh ketika diberikan masalah bisa tidak menentukan bahwa masalah Bapak Ibu tuh selesainya kapan? Bisa atau tidak? Silahkan, Pak tadi jawab. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu mempunyai permasalahan kehidupan, kira-kira Bapak Ibu tuh bisa tidak menentukan, ya, menentukan ketika Bapak Ibu mempunyai permasalahan kehidupan, kapan selesainya bisa atau tidak menurut Bapak dan Ibu? Tidak bisa, Pak Ustadz. Baik, jadi kalau memang tidak bisa, berarti harusnya kita memikirkan masalah itu kapan selesainya atau fokus saja ikhtiar maksimal di dalam menjalani permasalahan tersebut. Harusnya sih ikhtiar maksimal ya. Harusnya seperti apa? Ya, ikhtiar maksimal, Ustaz. Nah, jadi kenapa orang itu stres? Kenapa orang itu khawatir? Kenapa orang itu bingung? Karena ternyata Bapak Ibu fokus pada hal yang bukan urusannya. Apa bukan urusannya? Ternyata Bapak Ibu lebih fokus bagaimana masalah itu selesai, kapan masalah itu selesai. Padahal selesai tidak selesai masalah itu adalah di luar kemampuan kita. Yang namanya manusia seharusnya adalah Bapak Ibu fokus saja bagaimana berikhtiar maksimal. Oh, putus-putus ya? Coba sebentar saya pakai headset yang tadi ya. Sebentar ya, saya ini dulu Pak, sebentar ya. Bisa ya jelas ya. Sebentar. Saya ganti lagi. Itu ininya Pak, apa dari mic Pak Teddy-nya tuh kalau mic Insya Allah nggak akan terlalu ini Pak. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Insya Allah pakai ini jelas lah, tadi jelas. Baik, kita lanjut ya. Baik Pak Teddy.
Oke, jadi saya ulang ya. Jadi ada dua kondisi Bapak Ibu di dalam menjalani permasalahan kehidupan. Satu, ternyata kita tidak bahagia itu karena kita di awal kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu menjadi stres bingung itu adalah Bapak Ibu fokus terhadap sesuatu yang bukan urusan Bapak dan Ibu, yaitu menentukan kapan masalah tersebut selesai. Kan begitu ya? Baik, secara umum, oke, saya mau bertanya lagi sebelum saya mengarahkan bagaimana kita menjalani supaya bahagia. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Teddy, ya, Pak Teddy, mohon maaf. Ya, Kira-kira secara umum ada masalah yang berat atau tidak? Secara umum, Pak, tolong dijawab. ada masalah yang berat. Oke, jadi secara umum Bapak Ibu akan merasa masalah itu mungkin ada yang berat ya. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau misalnya ketika Pak Teddy punya masalah, terus Allah beri petunjuk untuk menyelesaikan masalah, kira-kira jadi berat atau tidak? Jadi tidak berat, jadi kalau Allah kasih Oke, petunjuk ya. berarti pertanyaan saya, baik ya. Oke, pertanyaan saya, kenapa Pak suaranya jadi kecil? Kecil nggak sih Pak? Kayaknya jadi kecil, coba dilepas. Jadi kecil? Jernih cuman kecil. Oke, sekarang keras nggak? Wah, keras. Oke, Keras. oke, saya kenceng deh, nggak apa-apa. Pak Teddy, baik. Ya, Oke, siap. sekarang saya mau nanya. Jadi menurut Pak Teddy, awal secara umum masalah itu ada yang berat atau tidak? Secara umum? Ada yang berat. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Tapi ketika berat tersebut, terus Allah memberikan petunjuk di dalam menyelesaikan masalah, kira-kira jadi berat atau tidak? Jadi tidak berat, jadi kalau Oke. kasih petunjuk. Jadi ternyata seberat apapun masalah kita, kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita, ternyata masalah itu tidak ada yang berat. Dan ketika Allah memberikan petunjuk, insya Allah Bapak Ibu dalam menjalani hidup pasti akan tenang di dalam menjalaninya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Nah, sekarang berarti yang akan saya kupas adalah bagaimana caranya menjalani permasalahan kehidupan meskipun terasa berat atau misalnya kelihatan berat, tapi kata kuncinya kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita, insya Allah tidak akan menjadi berat. Kan gitu ya Pak Teddy ya, poinnya ya? Betul, Pak. Nah, sekarang apakah Allah tuh mampu mendikte kita, membimbing kita di dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan ya? Mari ya Bapak Ibu perhatikan ayatnya, kita akan buka surat Toha, surat 20 ya, ayat 38 sampai 39. Apakah Allah tuh mampu mendikte kita ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan? Kalau misalnya memang Al-Quran mengatakan bisa, ya kenapa kita tidak memakai itu saja untuk panduan kita di dalam menjalani kehidupan? Jelas ya Bapak dan Ibu ya? Supaya kita tidak kelamaan di dalam menjalani hidup, masa bertahun-tahun menderita. Padahal yang namanya masalah itu selalu ada, tapi reaksi Bapak Ibu tidak dirubah terhadap masalah tersebut. Jelas ya? Oke, mari kita buka surat 20 ayat 38 39. Silakan Ustaz Teddy dibaca pelan-pelan saja supaya Bapak Ibu setelah itu bisa menjalani. Nanti ke saya tanya cara menjalaninya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kajian ini tanya cara menjalaninya. Silakan Pak Teddy. Ya. Surat Toha ayat 38 dan 39. Oke. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Baik, sekarang pertanyaan saya, cerita di ayat ini sudah terjadi atau belum terjadi, Pak Teddy? Menurut Pak Teddy? Belum. Kenapa Belum belum? terjadi. Nah, kenapa belum? Karena baru dipindahkan kan, baru diperintahkan. Oke, jadi kalau lihat di ayat 38-nya, ketika kami mengilhamkan, berarti mengilhamkan itu belum terjadi kan? Belum terjadi.
Oke, jadi Allah mengilhamkan mungkin lewat mimpi atau apa kepada ibunya Nabi Musa bahwa nanti akan seperti ini, kamu hanyutkan, nanti kamu akan di Sungai Nil, terus dan lain-lain nanti akan diasuh oleh istrinya Firaun dan akan dikembalikan kepada kamu, kan begitu ya? Ya, Sekarang Ustaz. pertanyaan saya, kalau si ibunya Nabi Musa ini tidak mendapatkan petunjuk, kira-kira stres nggak dia dalam menjalani kondisi permasalahan hidup tersebut? Oh, pasti sangat stres. Nah, tapi karena Allah mengilhamkan kepada dia bahwa nanti akan begini, langkah pertamanya hanyutkan, langkah keduanya dan lain-lain, kan seperti itu ya Pak ya? Iya, Pak. Ternyata alhamdulillah dengan ilham tersebut akhirnya ibunya Nabi Musa menjalani itu kan, Betul. dan benar-benar terjadi. Sekarang pertanyaan saya, berarti seberat apapun masalah kita, kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita, lalu membimbing kita, kira-kira jadi berat atau tidak, Pak? Tidak jadi berat dia tentu. Berarti pertanyaannya, ketika Bapak Ibu mempunyai masalah, Bapak Ibu tuh fokusnya bagaimana permasalahan atau ujian itu dapat terselesaikan, atau bagaimana supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita sesuai dengan petunjuk Allah menjalani masalah tersebut. Harusnya yang mana? Bagaimana supaya mendapat petunjuk dari Allah ya, Nah, seharusnya. betul. Oh, ini pakai room yang 100 ya, Pak? Maksimalnya apa ya? Kayaknya sih iya ini, pakai Ya, 4 ya. Ya lebih ya. udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kita ini kan. Terus Baik, udah berapa jadi, peserta? betul. Jadi sekarang yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah ketika Bapak Ibu menjalani permasalahan kehidupan, yang terpenting itu adalah di dalam menjalani masalah tersebut, Bapak Ibu bagaimana secepatnya supaya Bapak Ibu mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga meskipun masalah itu belum terselesaikan, tapi Bapak Ibu insya Allah akan bahagia di dalam menjalani kehidupan masalah tersebut. Seperti Allah berfirman, mari kita buka lagi ya. Ya. Di surat 2 ayat 38. Silakan Pak Teddy dibaca pelan-pelan. Bagaimana Surat kondisi manusia? Al-Baqarah ayat 38. 38. Oke, bagaimana kondisi manusia ketika memiliki masalah tapi diberi petunjuk oleh Allah? Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Baik, jadi yang harus Bapak Ibu pahami sekarang, ternyata sebesar apapun permasalahan, ya, seberat apapun, sepanjang apapun waktunya kita di dalam menjalani masalah hidup, kalau Bapak Ibu memang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran dan tidak ada rasa takut. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi yang namanya permasalahan-permasalahan kehidupan sebenarnya adalah sebagai sarana di mana Allah akan memberikan petunjuk kepada Bapak dan Ibu di dalam menjalani kehidupan kita. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi Jelas. sebenarnya kalau kita simpulkan, masalah itu kita butuhkan atau tidak, Pak? Sebenarnya, kalau dari cerita yang tadi kita sampaikan dari awal sampai sekarang ini, harusnya Seharusnya kita butuhkan untuk sebagai sarana supaya kita bisa menyambung dengan Allah lewat petunjuk-petunjuk yang Allah berikan di dalam menjalani masalah tersebut. Sekarang pertanyaan saya, menurut Pak Teddy atau menurut jamaah semua, yang namanya petunjuk hidup itu kira-kira hanya untuk manusia atau untuk semua makhluk, Pak Teddy? Menurut Pak Teddy. Petunjuk itu harusnya untuk semua makhluk ya. Oke, mari ya kita buka. Betul tidak bahwa sebenarnya petunjuk pun ya bisa untuk semua makhluk. Kita buka surat 16 ayat 68. Betulkah petunjuk itu hanya untuk manusia atau semua makhluk yang Allah ciptakan? Coba dibuka tadi. Surat An-Nahl ayat 68. Ayat 68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Nah, terus? Buatlah sarang di gunung-gunung
di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, coba Bapak Ibu renungkan ya, makhluk yang namanya lebah pun Allah memberikan petunjuk di dalam menjalani permasalahan kehidupannya. Apalagi selevel manusia yang diciptakan Allah sempurna, mempunyai akal, dan diberi yang namanya petunjuk Al-Quran. Berarti logikanya, harusnya manusia di dalam menjalani kehidupan, itu harusnya bahagia atau tidak bahagia menurut Pak Teddy? Harusnya bahagia. Kenapa harusnya bahagia? Silakan Pak. Ya, karena memang keinginan Allah kan akan memberi petunjuk, seharusnya. Baik, jadi harusnya, oke, nanti pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan petunjuk? Oke ya, nanti saya jawab Pak ya. Tapi sekarang Bapak Ibu harus menyadari betul ya, Bapak Ibu ya, bahwa ternyata di dalam menjalani kehidupan itu dimungkinkan bahwa harusnya Bapak Ibu selalu bahagia. Kenapa selalu bahagia? Pertama, Allah sudah jelaskan menurunkan Al-Quran. Yang kedua, Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai percontohan bahwa Al-Quran itu bisa dijalankan. Jadi Bapak Ibu setuju dulu ya, bahwa harusnya di dalam menjalani permasalahan kehidupan atau di dalam menjalani kehidupan ini, harusnya Bapak Ibu dimungkinkan bahagia karena Bapak Ibu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Setuju Bapak dan Ibu ini? Oke, Setuju, Pak. sekarang bagus ya pertanyaannya para jamaah. Jadi Bapak Ibu tanya kepada saya nanti bagaimana caranya supaya saya bisa menjalani ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan petunjuk? Ya, baik. Saya buka 2 ayat Bapak dan Ibu ya. Baik, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Ustaz tadi bantu saya. Ya. Mari kita buka surat 64 ayat 11. Ya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Jadi ada surat At-Tagabun ayat 11. Surat At-Tagabun ayat 11. Pelan-pelan Pak dibacanya, silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Baik, jadi semua kejadian yang terjadi, termasuk musibah yang menimpa kita itu, harus atas izin Allah. Kenapa Allah membuat statement seperti ini? Tinggal dikembalikan kepada kita, karena itu izin Allah, Bapak Ibu harusnya tinggal meyakini itu yang terbaik atau tidak yang terbaik. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi kata kuncinya kalau ada kejadian, Bapak Ibu tergantung di sini ya. Bapak Ibu meyakini itu izin Allah, atau misalnya tidak atas izin Allah. Sehingga Bapak Ibu kan efeknya beriman dan tidak beriman. Lanjut Pak Teddy. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Nah ini ayat yang berikutnya. Silakan. Ayat berikutnya. Bukan ayat berikutnya, lanjut. Bukannya ya. Oke, saya ulang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Betul, lanjut. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Baik, jadi syarat yang pertama, supaya kita mendapatkan petunjuk Bapak dan Ibu, pertanyaan Bapak yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu harus beriman, yakin kepada Allah, meskipun musibah atau masalah-masalah hidup itu tidak enak atau membuat kita stres dan lain-lain, kita harus meyakini bahwa itu yang terbaik dari Allah. Suka tidak suka, Bapak Ibu harus meyakini dan beriman kepada Allah. Nah, Allah berfirman, barang siapa beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi ini pola berpikir awal ketika ada kejadian apapun, ketika Bapak Ibu mempunyai masalah apapun, Bapak Ibu harus meyakini bahwa oh, saya harus yakin kepada Allah, setiap kejadian yang terjadi atas izin Allah, baik ya Allah, saya terima. Karena saya yakin Engkau tidak akan membuat saya menderita terhadap apapun yang ditimpakan kepada kita. Jelas Bapak Ibu ini langkah pertama supaya mendapatkan petunjuk. Nah, langkah yang kedua, ini rumus umumnya yang disampaikan oleh guru kita, yaitu di mana Pak Teddy? Ayat pamungkas kita, ngaji kemana-mana? Surat Al-Baqarah 153. Nah, silakan dibaca. Jadi langkah kedua, Bapak Ibu dalam menjalani permasalahan tersebut. Bagaimana caranya supaya petunjuk itu di-maintain, supaya petunjuk itu tetap menjadi panduan kita, dalam menjalaninya kita pun tidak stres gitu loh. Silakan Al-Baqarah 153. Surat Al-Baqarah 153.
Saya yakin Bapak Ibu tahu ayat ini ya, semua ya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Mhm. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi setelah Bapak Ibu punya kemampuan dalam menerima permasalahan kehidupan, meyakini bahwa setiap masalah hidup itu adalah niat Allah yang terbaik, maka langkah yang kedua adalah Bapak Ibu harus memperbaiki yang poin di Al-Baqarah 153. Yaitu Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, satu beriman, tadi kita sudah jelaskan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tenang di dalam menjalani hidup, ingin tenang di dalam menjalani permasalahan-permasalahan kehidupan, maka Bapak Ibu harus melakukan apa? Di surat Al-Baqarah 153, Ustaz Teddy? Harus beriman, sabar, dan sholat. Ternyata kata kuncinya setelah masalah itu kita terima, Bapak Ibu lakukanlah iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Jelas Bapak Ibu semua ini? Kalau Bapak Ibu misalnya baru gabung dengan saya, berarti Bapak Ibu nanti harus paham dulu ya bagaimana metode iman yang benar, bagaimana metode sabar yang benar, bagaimana metode sholat yang benar. Dan itu diajarkan di ridho Allah, namanya 7 ilmu penjernih hati. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada request, bagaimana nanti iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar, Bapak Ibu nanti bisa infokan, sehingga nanti mungkin teman-teman saya, atau nanti saya, akan menjelaskan tentang 7 ilmu penjernih hati. Tapi ini sebagai gambaran dulu kepada Bapak Ibu semua, ternyata seberat apapun masalah kita, kata kuncinya adalah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, insya Allah tidak ada masalah yang berat. Jadi masalah itu tetap kita jalani, ikhtiar semaksimal mungkin, tapi tingkatkan bagaimana supaya Allah memberikan petunjuk, yaitu iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Baik, Bapak Ibu kira-kira dari pemahaman yang tadi ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan Ya, chat aja. Ibu, silakan di chat. Nanti saya Coba saya jelaskan. Kalau memang ada pertanyaan atau mau diskusi langsung dengan saya, nggak apa-apa. Tapi saya tadi memberikan gambaran secara umum, ternyata sebesar apapun masalah hidup yang kita hadapi, kalau kita beriman, kalau kita sabar dengan benar, kalau kita sholat yang dengan benar, alhamdulillah Allah pasti akan memberikan petunjuk dan akan membimbing kita. Jangankan manusia, hewan selevel lebah pun diberikan petunjuk oleh Allah di dalam menjalani permasalahan kehidupan. Jadi harusnya tidak ada alasan Bapak Ibu untuk bersedih hati ketika kita menjalani masalah hidup. Jelas ya Bapak dan Ibu semua? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut mungkin pemahaman yang kedua. Jadi ada 3 poin yang nanti akan saya jelaskan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut dulu mungkin ya, Pak Teddy kalau tidak pertanyaan. Iman yang oke. Ada pertanyaan ya, Pak Ustadz. Bentar, ada yang chatting. Oke, iman yang Jadi, benar seperti apa ya? Oke. Nah, itu iman makanya yang benar seperti apa, Pak Ustadz? baik. Mungkin saya menjelaskan secara umum dulu ya, Bapak Ibu. Saya mau nanya ya, menurut Bapak dan Ibu, ya, di dalam diri kita, di dalam menjalani hidup, itu ada 2 alat yang selalu akan kadang-kadang seiring, kadang-kadang tidak seiring. Jadi yang satu namanya logika, Bapak dan Ibu, yaitu akal pikiran kita. Yang satu yang namanya iman atau keyakinan di dalam diri kita. Jadi selalu ada logika, selalu ada iman. Nah, secara umum misalnya Bapak Ibu, saya mau bertanya ya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ini diulang sebentar ya Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke lanjutan. Menurut Bapak dan Ibu, ya, ketika Bapak Ibu punya masalah, ada yang namanya logika, ada yang namanya iman. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu ingin memahami tentang iman, berarti Bapak Ibu pun harus tahu kapan logika kita gunakan, kapan iman kita gunakan sebagai manusia ketika kita menjalani masalah hidup. Baik, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu semua, atau misalnya kepada Pak Teddy saja ya, biar yang Pak Teddy mewakili semua jamaah. Menurut Pak Teddy, ya, pemahaman Pak Teddy jawab saja, sekalian diskusi, sekalian menjelaskan ya, sharing pohon amal dengan saya. Menurut Pak Teddy, kapan logika digunakan, kapan iman digunakan? Silakan, Pak Teddy. Ya, jadi logika kita pakai, iman kita pakai pada saat logika sudah tidak bisa menjangkau. Oke, terus. Oke, jadi jawaban Pak Teddy paham ya. Jadi menurut Pak Teddy, ya, memang saya juga,
bahwa iman itu digunakan ketika logika kita sudah mentok, ketika logika kita tidak bisa berpikir. Contoh seperti ini, misalnya ya. Misalnya di surat 26 ayat 63, ya. Misalnya contoh ketika Nabi Musa memukulkan tongkat, lalu laut terbelah. Saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu semua, kira-kira secara logika, Nabi Musa memukulkan tongkat terus laut terbelah. Itu secara logika masuk akal nggak, Pak? Secara logika menurut Pak Teddy? Tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal ya. Tapi Pak Teddy yakin nggak bahwa hal itu tuh terjadi? Yakin. Baik. Jadi di sini Bapak Ibu harus simpulkan, oh ternyata iman itu digunakan setelah logika kita tidak bisa berpikir. Ya, jelas ya Bapak yang tadi bertanya. Jadi ternyata ketika kita bicara iman, iman itu adalah sesuatu yang di luar logika. Artinya, kalau sudah bicara iman, sudah tidak bisa dilogikakan. Jelas Bapak dan Ibu ini? Cuman kita tetap perlu logika untuk meyakini ayat-ayat Al-Quran. Tapi di dalam menjalani permasalahan kehidupan, kita harus yakin total. Contoh seperti ini, saya mau pertanyaan kepada Pak Teddy ya. Menurut Pak Teddy, ya secara umum tadi saya bilang di luar ini, masalah hidup itu kan biasanya orang merasa berat kan Pak? Betul tidak menurut Pak Teddy? Iya, merasa berat. Oke, tapi menurut surat Al-Baqarah ayat terakhir 286, bahwa Allah berfirman Allah itu menguji sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi di sini Allah menanamkan kepada kita keyakinan bahwa seberat apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Pak Teddy percaya nggak ayat ini? Percaya ayat. Oke, secara logika masalah itu misalnya berat. Tapi secara keyakinan Allah sudah berfirman bahwa setiap masalah itu sesuai dengan kemampuan. Berarti pertanyaan saya, kalau Pak Teddy dihadapkan dalam kondisi seperti ini, berarti Pak Teddy itu memilih menggunakan logika atau menggunakan iman? Harusnya. Ya, harusnya menggunakan iman. Karena sudah tidak bisa berpikir logikanya. Betul nggak Pak Teddy? Seperti Iya. betul kan? Seperti ada jamaah saya, misalnya dia waktu itu mau kalau tidak salah dia sakit, teman saya sakit kanker hati. Secara logika divonis dokter 12 bulan lagi meninggal. Secara logika berdasarkan kedokteran. Tapi karena dia percaya dan yakin hanya Allah yang bisa menyembuhkan, lalu dia tetap menjalankan yang tadi saya jelaskan surat Al-Baqarah 153, ya ikhtiarnya tetap dijalankan, tapi iman sabar sholatnya ditingkatkan. Ternyata alhamdulillah di luar logika pada satu malam dia berdoa kepada Allah, lalu penyakitnya sembuh total. Jadi artinya apa? Iman itu dipakai oleh kita ketika kita memang sudah tidak bisa berpikir, ketika logika kita sudah pusing, sudah bingung apa yang harus dilakukan, maka satu kata kunci tetap kita harus bisa menjalani iman dengan benar. Tinggal permasalahannya Bapak Ibu mau yakin atau tidak di dalam menjalani iman tersebut. Oke, yang baik lebih besar iman atau logika dalam menjalin masalah hidup, Ustadz? Ini bukan masalah lebih besarnya, Ibu ya. Besar kecil. Ya, jadi ini bukan masalah besar kecilnya. Artinya, Bapak Ibu nanti harus belajar ketika misalnya Bapak Ibu menghadapi masalah-masalah hidup, terus logika Bapak Ibu sudah berpikir ini tidak mungkin, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah menolong permasalahan kita. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah membimbing kita lewat petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran ke dalam pemikiran-pemikiran kita. Ustadz, jika kita dijalimi, Allah mengizinkan itu terjadi. Lalu kita menerima dengan sabar. Lalu bagi pelaku kezaliman itu bagaimana cara memperbaiki dirinya dan bagaimana cara jika kita ingin mengingatkan orang terbaik. Oke, saya mau jawab ya pertanyaan Ibu ya. Sekarang pertanyaan saya, misalnya Pak Teddy dizolimi orang, Pak. Ya. Ketika Pak Teddy dizolimi orang, Pak Teddy itu memilih untuk menerima masalah tersebut dulu atau menolak dan protes kepada orang tersebut. Pak Teddy, saya mau nanya, secara logika ketika kita dizolimi orang secara logika, Pak Teddy menerima atau menolak secara logika? Oh, kita tolak dulu. Oke, jadi secara logika seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan orang ketika dizolimi orang secara logika adalah akan menolak. Nah, pertanyaan kedua, kalau Pak Teddy mengaku orang yang beriman, bahwa setiap kejadian yang terjadi harus atas izin Allah, berarti fitnahan yang terjadi kepada kita, itu pasti sudah atas izin Allah. Kalau Pak Teddy orang yang beriman, berarti yang benar itu menerima dulu, atau langsung reaksi untuk misalnya mengejar orang tersebut?
Menerima dulu seharusnya, Pak Ustadz. Bagi orang-orang yang beriman. Kan begitu kan? Iya. Oke, pertanyaan saya, setelah Pak Dedi menerima, berarti Pak Dedi itu termasuk orang yang sabar atau tidak? Setelah menerima tentu masuk orang yang sabar jadinya. Nah, janji Allah di menjadi orang yang sabar itu adalah Allah bersama orang-orang yang sabar atau innallaha ma'as-sabirin. Jadi yang pertama, ternyata orang yang menzolimi kita itu bisa sebagai sarana kita untuk menjadi sabar. Dan ternyata sabar itu pahalanya tanpa batas dan syarat kita masuk surganya Allah. Berarti harusnya kita berterima kasih nggak kepada orang yang dizolimi, Pak? Harusnya berterima kasih ya. Kenapa berterima kasih? Ya, kita akan dapat pahala ini kan, sabar. Nah, jadi bagi orang-orang yang beriman, ketika kita dizolimi oleh orang, ketika kita misalnya difitnah oleh orang, bagi orang-orang yang beriman, ini adalah sebagai kesempatan untuk menjadi sarana kita untuk menjadi sabar. Dan ternyata Allah berjanji di surat 76 ayat 2 dan surat Al-Baqarah 100 dan surat 3 ayat 142 bahwa sabar itu adalah salah satu syarat kita bisa masuk surganya Allah. Berarti harusnya ketika Bapak Ibu dizolimi, harusnya Bapak Ibu senang atau emosi? Harusnya senang. Di orang-orang yang beriman. Beriman. Kan begitu kan? Jelas ya Ibu ya? Baik, setelah menerima, maka langkah kita yang kedua adalah kita tetap menyampaikan kepada orang tersebut. Ya, menyampaikan itu untuk merubah atau hanya menyampaikan, Pak, menurut Pak Teddy? Artinya ya hanya menyampaikan. Baik, kita bisa merubah orang lain atau tidak, Bapak dan Ibu semua? Tentu tidak bisa, Pak Ustaz. Oke, saya buka 2 ayat dulu ya. Jadi kita buka yang pertama dulu, Pak, silahkan surat 28 ayat 56. Jadi saya jawab ada 2 poinnya, Ibu ya. Jadi yang pertama, kita harus meyakini itu atas izin Allah, berarti kita menerima, maka dengan menerima Bapak Ibu mendapatkan pahala yang sabar. Lalu yang kedua, tetap Bapak Ibu harus ada ikhtiarnya, yaitu apa? Silahkan menyampaikan dengan kemampuan Bapak Ibu, tapi bukan untuk merubah orang tersebut, tapi hanya menyampaikan. Silahkan surat 28 ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Baik, Nabi Muhammad pun Bapak Ibu ternyata tidak bisa merubah seseorang bahkan yang dikasihinya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi ikhtiar kita itu bukan untuk merubah orang tersebut, tapi hanya menjalani perintah Allah karena memang kita disuruh ikhtiar oleh Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi tugas kita hanya menyampaikan perintah Allah, memang harus disampaikan. Kebatilannya ya silahkan sampaikan. Tapi urusan merubah orang adalah urusan Allah. Seperti tadi saya bilang, urusan menentukan kapan masalah selesai dan tidak selesai itu adalah urusan Allah. Tugas kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Sama dengan orang yang menzalimi kita. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Bahkan selevel Rasul pun atau selevel Nabi Muhammad pun ternyata tidak bisa merubah. Dan Allah berfirman di situ, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jelas ya Bu ya? Baik, ayat yang kedua, kita buka surat 36 ayat 17. Apakah kita bisa merubah atau memang hanya menyampaikan? Silakan Pak Teddy. Surat Yasin ayat 17. Silakan. Silakan. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Baik, jelas Bapak Ibu semua ini. Jadi yang pertama, tugas kita adalah menerima dengan iman bahwa semua kejadian atas izin Allah. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin bukan untuk merubah, tapi hanya menyampaikan perintah Allah. Pertanyaan saya kepada Pak Teddy, kalau kita hanya menyampaikan, harusnya jengkel atau enggak Pak ketika orang itu tidak berubah? Kalau kita hanya menyampaikan. Kalau hanya menyampaikan harusnya nggak boleh jengkel, Pak. Oke, kalau jengkel itu berarti menyampaikan atau merubah? Karena ingin merubah, makanya jadi jengkel. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu itu termasuk yang mana? Menyadari bahwa Bapak Ibu itu
hanya menyampaikan, atau kadang-kadang Bapak Ibu ini tersinggung dan jengkel? Biasanya Bapak Ibu pada poin yang mana? Biasanya pada posisi yang mana Bapak dan Ibu? Tersinggung lah Pak Ustadz rata-rata ya. Iya. Makanya wajar kalau Bapak Ibu di dalam menjalani masalah hidup akhirnya jadi tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena Bapak Ibu selalu berpikir atau selalu fokus yang bukan urusannya. Pertama, bukan urusannya menentukan hasil. Yang kedua, merasa jengkel kalau masalah itu tidak selesai-selesai. Padahal tugas kita sebagai manusia hanya berikhtiar semaksimal mungkin dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Ya. Oke, jadi ada kasus ini Pak Ustadz. Jadi ada seorang ibu yang merasa sudah sabar sama anaknya. Sabar saya sudah ikhlas tapi anaknya belum keterlaluan, nggak tahu diri. Oke, sudah sabar tapi keterlaluan nggak tahu diri. Kira-kira menurut Pak Teddy sudah sabar atau belum? Belum. Oke, Belum bisa. anaknya nggak tahu diri sumpahin masuk neraka. Nah, ibu itu sudah diberitahu belum ikhlas. Oke, pertanyaan saya kepada ibu ini ya, makanya saya bilang tugas ibu itu untuk merubah atau coba saya tanya, tugas kita itu, saya ulang ya, tugas kita tuh untuk merubah atau hanya menyampaikan, Mbak Teddy? Hanya menyampaikan. Oke, terus si ibu itu ya ngomong kepada anaknya. Ya, betul ya Bu ya. Jadi si ibu itu ngomong kepada anaknya, sebentar, mana chatnya tuh ya. Si ibu itu Anak ngomong, nggak tahu diri, saya sumpahin masuk neraka kamu. Nah, gitu katanya. sekarang saya mau nanya, kalau ibu ini sudah sabar ya, omongan itu sih sudah atas izin Allah atau belum? Sudah atas izin Allah. Kira-kira harusnya kalau anaknya tahu ilmu ini ya, belum tahu saya kan haji lebih banyak ilmu daripada kamu. Sesabar orang ada batasnya. Anak ini benar sengaja nguji saya sudah sholat. Saya mau nanya, yang benar itu janji Allah atau kita yang merasa? Janji Allah harusnya benar ya. Jadi Bu ya, saya sampaikan Bu ya, jadi tidak mungkin yang namanya orang sabar itu akan berkata-kata seperti itu. Ya, berarti kalau seperti ini, ibu ini kira-kira yang ibunya lihat itu kejadiannya, objeknya atau izin Allahnya kira-kira Pak Teddy? Menurut Pak Teddy dengan pertanyaan seperti ini. Ini dia masih ngelihat anaknya, Pak, sama kejadiannya. Baik. Kalau masih ngelihat anaknya tuh kira-kira sudah sabar atau belum? Belum. Belum, karena kalau ibu ini cerita berarti dia masih menggunakan logika dia, sudah sabar, sudah ikhlas, sudah sholat, tapi anaknya tidak berubah-berubah. Padahal yang namanya sabar itu adalah menerima total dengan keyakinan bahwa semua atas izin Allah, logika dihilangkan, dia yakin tetap menerima. Ketika dia bisa melakukan itu, Allah berjanji innallaha ma'asabirin, maka yang pertama hatinya pasti menjadi tenang. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu ini sudah merasa, ya silahkan merasa. Tapi tolak ukurnya tetap Al-Quran yang benar. Jelas Bapak Ibu ini? Jangan ketika ibu mau mengukur, jangan pengarisnya yang dipotong. Ini kebanyakan orang alat ukurnya yang dipotong, mengikuti misalnya panjang dia. Harusnya benda yang kita mau ukur, ikuti penggarisnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sama, Al-Quran itu pasti benar. Kalau ibu itu merasa sudah sabar, harusnya permasalahannya terselesaikan. Karena Allah berjanji bersama orang-orang yang sabar. Biasanya orang yang sabar itu hatinya biasanya akan menjadi plong dan tidak merasa beban dan bermasalah. Meskipun masalah itu tetap ada. Jelas ya? Jadi menurut saya ibu itu belum sabar ya Bu ya? Meskipun dia sudah haji. Atau saya mau nanya lah, yang paling baik agama di sisi Allah tuh yang haji, yang kiai, atau yang apa sih? Ibu-ibu, bapak-bapak semua? Coba sebelum saya jawab, kira-kira yang paling baik itu yang mana? Yang haji atau yang ulama atau yang ilmunya yang paling tinggi atau yang apa Pak tadi? Yang paling baik agamanya? Mari kita buka surat Muhammad ayat 125 ya, biar jangan terjebak masalah dia sudah haji atau dia ustadz gitu ya. Silahkan Pak tadi. Surat An-Nisa ayat 145. 125. 125. Baik. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu ya, bukan terjebak sama gelar hajinya atau gelar ustadznya ya. Silakan, Pak Teddy. Dan Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan
mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Baik, jadi Bapak Ibu ya, yang harus disampaikan, jadi ternyata yang lebih baik itu bukan yang haji, bukan masalah ulama, bukan kiai, tapi orang-orang yang ikhlas. Orang-orang ikhlas itu apa? Yang memang hanya murni dalam hidupnya menjalankan perintah Allah. Jelas Bapak dan Ibu ini? Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Oke, sekarang ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, ketika ada seorang istri mengingatkan pasangannya untuk tidak tidur setelah subuh, tujuannya agar pasangannya lebih sehat, lebih berkah, tetapi pasangannya tetap memilih alasannya sendiri. Karena semalam badminton dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri agar pribadinya tetap bahagia dalam berperan sebagai istri? Baik, saya mau nanya dulu Bapak Ibu, ya. Menurut Bapak Ibu yang paling mudah itu, ibu tuh berusaha merubah suami atau merubah diri ibu sendiri yang paling gampang? Kan sekarang ibu tidak menerima bahwa suaminya itu setelah subuh dia tidur. Kan ibu tidak menerima ini nih. Nah, kira-kira yang paling gampang itu berusaha supaya suaminya tidak tidur setelah subuh, atau ibu berusaha untuk menerima dulu kondisi tersebut? Menurut Pak Teddy yang paling mudah yang mana, Pak? Yang paling mudah harus menerima dulu, Pak Ustadz. Karena kita merubah diri kita kan lebih mudah ya, ketimbang merubah orang lain. Jadi yang lebih mudah merubah diri sendiri dulu. Jadi yang pertama, ibu fokuskan, baik ya Allah, karena ini atas izinmu, suami saya tetap begini dan saya pun tidak bisa merubah orang, karena memang itu urusan Allah. Makanya Allah berfirman dalam hadisnya, hanya aku yang bisa membolak-balikan hati. Maka yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menerima dulu. Baik, ini atas izinmu, baik ya Allah, saya terima. Itu yang pertama, Bu. Jelas ini? Kira-kira kalau ibu sudah menerima, suami yang tidur lagi subuh itu jadi masalah nggak kalau sudah menerima? Nggak jadi masalah. Nah, jelas Bu ini? Nah, jadi kalau ibu sudah menerima, harusnya suami yang tidur lagi setelah subuh itu tidak ada jadi masalah. Berarti kalau tidak jadi masalah, harusnya ibu bahagia nggak? Harusnya jadi bahagia kan udah nggak Dan jadi jadi masalah. bahagia karena bisa menerima dan ibu tidak pusing. Nah, setelah menerima, silahkan langkah yang kedua, ibu menyampaikan kepada suaminya. Saya mau nanya, setelah menerima itu Allah berjanji apa kepada kita Pak tadi? Setelah menerima itu? Allah akan memberikan petunjuk bagi Nah, orang-orang memberikan yang petunjuk bersabar. karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Sabar. ibu terima dulu kondisi itu, ibu harus terima bahwa ini atas izin Allah dulu. Setelah menerima silahkan tetap menyampaikan, tapi niatnya bukan untuk merubah. Niatnya hanya menjalankan perintah Allah, yaitu ikhtiar hanya menyampaikan kepada suaminya. Biasanya kalau ibu seperti itu insya Allah berubah. Seperti waktu saya pernah kajian di Pematang Siantar di Sumatera Utara, ada seorang ibu, mungkin ibu ini hadir atau tidak, dia merasa kesulitan karena suaminya nggak sholat sampai belasan tahun dia menikah. Dia stres, dia bingung, dia kesel. Akhirnya saya sampaikan seperti yang sekarang saya sampaikan kepada ibu. Jadi akhirnya si istrinya menerima dulu bahwa ini atas kejadian itu si izin Allah. Lalu dia menganggap ini sebagai sarana latihan sabar. Apa yang terjadi Bu? Besoknya suaminya total berubah Pak. Jadi begitu cepat Allah merubah ketika kita sudah tahu mana kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk ikhtiar, mana urusan Allah, yaitu menentukan urusan hasil yang kita usahakan. Jelas ya ibu-ibu semua ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pokoknya tugas kita itu yang pertama adalah rubahlah diri kita di dalam setiap kejadian yang menimpa diri kita. Rubah. Karena kalau kita selalu ingin merubah orang lain, bapak ibu bisa bayangkan ada ratusan, ada ribuan orang di luar sana. Kalau ibu selalu ingin sesuai dengan keinginan ibu, repot bapak dan ibu. Pasti ibu stres dengan sendirinya nanti. Jelas ya ibu-ibu ini ya, bapak-bapak ya. Jadi yang paling gampang itu ternyata kita merubah diri kita sendiri ketimbang kita berpikir bagaimana supaya orang lain berubah. Nah, tapi biasanya ketika kita sudah merubah diri kita sendiri, karena izin Allah misalnya, maka Bapak Ibu jangan kaget, Allah akan memberikan petunjuk atau memberikan jalan bagaimana supaya masalah Ibu bisa terselesaikan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kepada Allah, ya Allah kapan masalah saya akan cepat selesai, maka Allah akan bertanya balik, kapan kamu bisa menerima masalah tersebut atas izinku. Jelas ya, Pak Bapak Ustadz, Ibu? Ya, Pak Ustadz, sepertinya sini kan banyak yang baru ya. Mungkin betul. dijelaskan Pak Ustadz bagaimana caranya mudah kita bisa menerima Pak Ustadz. Oke, saya mau nanya. Tadi saya bilang ada iman, ada logika. Menurut Pak Teddy, kalau kita bisa menerima kejadian atau mudah menerima kejadian itu harus dengan logika atau dengan iman? Paling mudah. Paling mudah dengan iman. Oke, jadi yang pertama Bapak Ibu harus meyakini betul
bahwa semua kejadian itu harus terjadi atas izin Allah. Baik ya Allah, saya terima dulu. Dan itu memang harus dengan iman. Kalau dengan logika sulit Bapak dan Ibu. Terus bagaimana caranya supaya menjadi mudah? Ya harus latihan. Jadi setelah Bapak Ibu meyakini ini, oh saya harus punya kemampuan untuk menerima. Baik, nanti tiap kejadian Bapak Ibu harus berlatih untuk bisa menerima karena atas izin Allah dengan keimanan Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa harus menerima dengan iman? Ya, contoh, kalau memang Pak Teddy misalnya ada jamaah-jamaah yang baru, mohon maaf bagi yang lama ya, saya ulang sebentar. Semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini kan harus atas izin Allah. Betul ya Pak Teddy ya? Betul. Baik, sekarang pertanyaan saya, berarti yang terjadi itu di dalam menjalani hidup, kejadiannya dulu atau izin Allahnya dulu? Kejadian dulu. Kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu baru ada kejadian. Allah mengizinkan maka terjadi dalam izin Allah. Nah, ini konsep sabar ya Bapak Ibu ya. Jadi metode sabar itu adalah ternyata kita harus menyadari bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini akan bisa terjadi kalau atas izin Allah. Berarti pertanyaan saya, berarti kalau kita Bapak tadi lihat, berarti di sini ada dua kondisi ya, satu kejadian, satu izin Allah. Kejadian bisa terjadi harus melalui izin Allah. Berarti yang pertama muncul itu izin Allah dulu atau kejadiannya? Izin Allah dulu. Baik, pertanyaan kedua, berarti yang harus kita lihat, yang benar itu harusnya izin Allahnya atau kejadiannya? Yang kita lihat harusnya. Seharusnya kita lihat izin Allahnya dulu. Baik, karena izin Allah lebih dulu, lebih pertama, harusnya yang benar Bapak Ibu melihat izin Allahnya. Nah, selama ini Bapak Ibu kesulitan di dalam menerima permasalahan kehidupan itu, gara-gara Bapak Ibu selalu fokus melihat kejadian, bukan melihat izin Allah. Kan begitu kan Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu akan sulit menerima kejadian, menerima fitnah, menerima permasalahan. Karena selalu yang Bapak Ibu fokuskan adalah pada kejadiannya. Nah, saya harap Bapak Ibu setelah kajian ini, silakan Bapak Ibu besok berlatih. Mau suami misalnya bangun, terus tidur lagi setelah subuh. Mau misalnya anaknya durhaka, mau ibunya caci maki masuk neraka. Bapak Ibu berlatih dengan sarana-sarana itu, yakin saja bahwa ini sudah atas izin Allah. Dan supaya mudah di dalam menerima permasalahan kehidupan atau masalah-masalah itu, Bapak Ibu suka tidak suka harus menggunakan iman dan melatih diri Bapak Ibu yakini bahwa setiap kejadian harus atas izin Allah. Nah, yang paling gampang latihannya ya Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi ya, yang paling mudah itu adalah Bapak Ibu buat aja simpel. Misalnya Bapak Ibu print di kertas, ditulis misalnya di kertas kecil semua atas izin Allah atau siap menerima kejadian. Itu kan merubah pola berpikir Bapak Ibu. Pas ada kejadian Bapak Ibu ingat, oh ini memang izin Allah. Dan itu harus dilatih sehingga nanti menjadi kebiasaan Bapak dan Ibu. Karena manusia itu tergantung dari kebiasaannya sehari-hari. Nah, saya yakin Bapak Ibu sulit menerima itu karena selalu kebiasaannya melihat selalu kejadian dan kejadian. Jelas ya, Pak Teddy ya? Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, ada juga pasangan yang karakternya agak emosional. Apabila tidak sesuai dengan maunya, pasangan tersebut akan jengkel, marah, padahal melakukan itu tanpa disengaja. Semata-mata karena ketidaktahuan, keterbatasan diri seorang istri. Bagaimana peran seorang istri agar selalu mendapatkan ridho suami dan ridho Allah? Baik. Ini sama ya, ibu-ibu jawabannya semua ya. Ibu, saya mau nanya, semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Jadi suami marah-marah pun pasti atas izin Allah. Nah, pertanyaan tadi saya ulang. Ibu yang paling gampang tuh merubah suaminya supaya tidak jadi emosional, atau ibu berusaha untuk merubah diri ibu supaya bisa menerima. Udah gitu aja. Pasti jawabannya apa tadi? Merubah diri kita sendiri lebih mudah. Nah, jadi kata kuncinya itu ya Bu ya. Ibu coba dulu ya. Coba Ibu nanti latihan. Mulai besok Ibu latihan ketika suaminya emosional, terima dulu. Ya Allah, saya terima karena izinmu. Dirubah pola berpikirnya Bu. Jangan fokus ke suaminya, tapi fokus kepada izin Allah. Nanti Ibu lihat, Ibu rasakan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika Ibu benar-benar bisa menerima izin Allah. Jadi sebenarnya yang namanya sabar, yang namanya menerima itu adalah proses kebiasaan, proses latihan, supaya kita menjadi kebiasaan. Itu aja sih Bapak Ibu semua. Jadi kita nggak usah yang muluk-muluk, tapi pokoknya Bapak Ibu pas ada kejadian, terima dulu. Saya ngerti, mungkin awal sesak napas, awal mungkin kesel, awal tidak menerima, itu hal-hal yang wajar, karena kan merubah kebiasaan. Tapi kalau tidak dirubah, Bapak Ibu mau terus sampai berapa lama? Sedangkan
Allah sudah berjanji kepada kita kalau kita bisa menerima karena izin Allah, Allah memberikan petunjuk, Allah bersama orang yang sabar, dan orang sabar itu adalah pahalanya masuk surga. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mari sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah fokus pada merubah pola berpikir kita bahwa setiap kejadian yang terjadi itu harus melihat izin Allah. Bagaimana cara mudahnya? Kalau saya dulu menempel Bu, misalnya di mobil atau di motor, tulis kertas kecil aja, semua atas izin Allah, siap menerima kejadian. Itu paling mudah untuk prakteknya, ya. Karena ngaji selama apapun kalau tidak merubah kebiasaan akan sulit Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu akan terjebak terus di dalam kejadian. Sedangkan Allah membuat kejadian itu tujuannya adalah baik untuk kita, yaitu membimbing kita di dalam menjalani kehidupan. Ya, kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada kejadian, bagaimana Allah ngasih petunjuk, bagaimana kita bisa menjadi sabar. Jelas ya, Bapak Ibu semua untuk menerima izin Allah ya Pak tadi ya? Jelas. Oke, sekarang yang kedua ya. Mohon maaf Pak tadi, misalnya kita buka surat yang kedua yaitu surat 51 ayat 56. Ya. Surat 51 ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oke, jadi di sini Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Oke, sebelum saya jawab ke sana, Pak, tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana kami tahu kalau kita menerima atau tidak? Gampang Pak, misalnya gini lah Bapak Ibu. Bapak Ibu menerima atau tidak tuh, misalnya contoh yang paling gampang. Kalau saya ngasih sesuatu kepada Pak Teddy, ya, saya ngasih sesuatu, misalnya saya ngasih HP Pak. Bapak sikapnya gimana ketika saya kasih? Tangannya gimana? Saya terima kasih. Alhamdulillah, hati saya senang karena saya dapat jadi orang handphone dari menerima Ustaz. itu. Oke, jadi orang menerima itu Pak, ya kesimpulannya ketika Bapak Ibu bisa menerima itu, seperti misalnya Bapak Ibu mendapatkan hadiah atau apa, pasti yang pertama Bapak Ibu tangannya membuka, lalu Bapak Ibu mengucapkan terima kasih, hatinya senang. Kan itu ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana kami tahu kalau kita bisa menerima atau tidak, namanya orang menerima itu pasti ngomongnya Alhamdulillah. Apa mungkin difitnah orang bisa ngomong Alhamdulillah Pak? Kira-kira menurut Pak Teddy bisa nggak? Dimaki-maki orang, atau misalnya suaminya emosian, kira-kira mungkin nggak kita bisa menerima Pak? Menurut Pak Teddy? Secara umum sulit Pak. Secara umum sulit. Oke, kira-kira langkah yang mudahnya bagaimana Pak? Tadi yang sesuai dengan yang disampaikan. Ya, Latihan. Ya, jangan kita lihat orangnya yang menfitnah kita. Jangan lihat kejadiannya, tapi lihatlah bahwa kejadian itu sudah atas izin Allah. Jadi yang kita lihat izin Allahnya. Kira-kira melatih itu tuh perlu latihan atau tidak? Itu dia masalahnya, perlu latihan. Nah, jadi tetap ya Bu ya. Nah, sekarang kalau Ibu benar-benar menerima ya, Bapak ini caranya, jadi tadi caranya seperti itu ya, teorinya Pak ya. Nih lihat kita buktikan, kalau orang benar-benar bisa menerima, Pak tadi bantu lagi saya, buka surat 13 ayat 28. Ya. Kalau orang-orang itu benar-benar bisa menerima dengan benar, ya, harusnya efek kepada hatinya tuh seperti ini Bapak dan Ibu. Perhatikan, pelan-pelan Surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman. Oke, jadi yang pertama apa? Beriman dulu, terus dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Oke, ini Allah berjanji ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar meyakini setiap kejadian atas izin Allah dengan iman dan bisa menerima, maka hati menjadi tentram. Kalau tentram itu jengkel atau tidak Pak? Gak jengkel Pak. Jadi cirinya orang menerima itu apa? Berarti hatinya tentram. Oke, tenang. Hatinya tentram. Terus lanjut setelah itu dan setelah itu? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jelas ya Bapak Ibu semua ya. Jadi semua kejadian itu kalau Bapak Ibu ingin tenang, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, paksa Bapak Ibu untuk awal-awal paksa Bapak Ibu harus melatih.
melatih apapun kondisinya, Bapak Ibu harus menerima bahwa itu atas izin Allah. Mau suami menjengkelkan, mau suami misalnya marah-marah, mau istri cerewet, paksa Bapak Ibu untuk melatih diri Bapak Ibu harus bisa menerima atas izin Allah. Kalau tidak, susah Bapak dan Ibu. Kalau saya jadi Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu fokus selalu kesal, selalu tidak menerima, mending sekarang Bapak Ibu fokus latihan bagaimana supaya secepatnya bisa menerima karena izin Allah. Kalau saya jadi Bapak Ibu seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang Ustadz karena keterbatasan diri dalam memanage waktu, kebetulan bekerja di ranah publik di bagian pelayanan terhadap orang lain sama di rumah di sore hari ketika energi positif sudah terkuras sehingga ketika anak kita sesuai dengan arahan kita, saya jadi emosional. Saya tahu itu tidak boleh Ustadz, tapi saya belum bisa mengontrol bagaimana agar caranya saya tetap penuh cinta kepada anak saya walaupun saya capek. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya jelaskan ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, tadi kan ada 3 poin ya Pak Teddy ya, untuk menjalani hidup supaya bahagia, yaitu hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus meyakini bahwa semua kejadian atas izin Allah. Ini saya ulang-ulang karena memang teorinya cuma ini untuk menjalani hidup tuh. Terus yang kedua, sabar yang benar itu adalah kemampuan Bapak Ibu untuk meyakini kejadian dan harus fokus dalam menerima izin Allah. Yang ketiga adalah Bapak Ibu harus mempraktekkan ilmu sholat khusyuk. Bagi Bapak Ibu yang memang belum, kira-kira teman-teman ridho Allah ada nggak nanti yang menjelaskan sholat khusyuk tadi? Insya Allah besok ada, Pak. Oh ada. Nah Bapak Ibu, Ustadz ya, Nugi kalau salah besok. oh lagi ya. Nah untuk Ibu Bapak Ibu ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa kesulitan dalam mengontrol itu, ya memang hal ini kita anggap wajar, tapi akan menjadi wajar lagi kalau Bapak Ibu daripada Bapak Ibu waktunya dibuat menjadi emosi dan kesel, mending dipakai untuk berlatih sabar dan melatih sholat kita untuk menjadi khusyuk Bapak dan Ibu. Nah nanti Bapak Ibu belajar itu ya, metode surat Al-Baqarah 153 ya. Jelas ini Bapak Ibu ya? Paham ini Bapak Ibu semua? Jadi untuk poinnya, pokoknya sekarang Bapak Ibu fokuskan pada 3 poin itu aja di Al-Baqarah 153, yaitu iman yang benar, sabar yang benar, dan sholat yang benar. Itu dulu lah Bapak dan Ibu ya. Jelas ya? Jadi kejadian yang terjadi, kekesalan, itu silahkan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melatih. Jadi dari awal, Bapak Ibu memang harus niatkan. Ya Allah, sekarang saya akan siap menerima kejadian. Kenapa? Karena setiap hari, Allah pasti akan selalu memberikan kejadian, Pak. Jelas ini Bapak Ibu semua ya? Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah khawatir, tapi intinya ayo melatih diri Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tetap fokus dan berlatih. Nggak ada cara lain Pak. Jadi sabar itu tidak instan ya, tapi harus dilatih. Mungkin selama ini Bapak Ibu disuruh sabar, tapi Bapak Ibu tidak pernah diajarkan cara melatihnya. Nah, saya sampaikan malam ini, ayo secepatnya Bapak Ibu melatih supaya Bapak Ibu mudah bahagia gitu loh. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Jadi perbaiki iman, perbaiki sabar, dan perbaiki sholat. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Ya Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Jadi yang menguras energi tadi, kenapa? Karena kita masih sering melihat anak kita yang ngeselin itu yang jadi masalah kan. Padahal kita lupa anak tadi bikin masalah nakal kah ataupun itu kan atas izin Allah. Betul. Nah selama kita masih melihat anak kita itu yang bikin kesel atau kejadiannya ya pasti akan jadinya emosi, pusing kepala. Nah ini dia nggak bisa ngontrol. Makanya betul, makanya tidak ada cara lain. Memang harus latihan Pak. Seperti kita dulu misalnya nggak bisa nyetir mobil. Kalau kita ingin bisa ya harus praktek, harus melatih itu. Nah, jadi Bapak Ibu harus disadari ya, mau ikhlas, mau sabar, mau sholat khusyuk, mau bersyukur, apapun metode di 7 ilmu ini, kalau tidak dilatih tetap percuma Bapak dan Ibu. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu harus mau latih. Nah, saya mau nanya, berarti kalau ingin cepat bisa, ingin cepat menjadi sabar, latihannya harus banyak atau sedikit-sedikit? Harus sesering mungkin ya latihan. Nah, jadi harus sesering mungkin. Jadi Bapak Ibu jangan menghindar ya dari kejadian-kejadian tidak enak. Oke, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum, bagaimana cara menyingkapi kondisi sakit fisik pada diri kita? Baik, sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya mau nanya, atau saya bantu Pak Teddy ya. Pak Teddy saya mau nanya. Pak Teddy itu kalau sakit, Pak Teddy mau mengeluh sama bersyukur kira-kira tetap sakit atau enggak? Mau mengeluh bersyukur tetap aja sakit. Nah, sekarang saya akan kupas ya. Tapi kalau Pak Teddy bersyukur, kira-kira kemungkinan sembuhnya akan lebih cepat atau lebih lama? Seharusnya bisa lebih cepat. Nah, kenapa seharusnya bisa lebih cepat? Karena Allah berfirman di surat 14 ayat 7 bahwa
Jika engkau bersyukur, tak kala Tuhanmu memaklumkan, jika engkau bersyukur Allah akan menambah nikmatmu, tapi jika kamu tidak bersyukur Allah akan Mengazab. mengazabmu. Nah, makanya bahwa ibu-ibu, meskipun ibu sakit, coba ibu mulutnya dipaksa, hati ibu dipaksa, tetap bersyukur apapun itu, karena itu pasti Allah punya maksud yang baik, Bu. Ya, karena sama saja, ibu mengeluh pakai waktu, bersyukur pun pakai waktu. Kira-kira kalau Bapak Ibu ingin berpahala, harusnya dalam menjalani sakit itu mengeluh atau bersyukur, Pak? Harusnya bersyukur ya. Nah, pokoknya jadikan sarana ya Bapak Ibu ya. Sedih karena belum bisa ikut seminar Ustadz. Oh iya nanti Bu, oh di Pekanbaru. Nanti kita akan lagi ya. Ya, jadi nanti ada Bu kajian-kajiannya, tenang aja Ibu-ibu. Jadi nanti ada kajian khusus tentang sholat khusyuk ada, tentang sabar ada. Nanti kita share lah di Facebook atau di grup-grup ya Ibu-ibu ya. Nanti ya. Baik, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi iman sabar sholat, insya Allah tetap akan dikupas Bapak Ibu oleh teman-teman saya atau mungkin dengan saya juga nanti, tapi di momen yang berbeda. Karena ini saya lihat banyak orang-orang baru, makanya harus paham dulu pemahamannya. Oke, tadi saya jelaskan di surat 51 ayat 56 ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi saya dapat pemahaman ini dari kemarin waktu ngobrol tidak sengaja dengan Pak Guru. Baik, saya jelaskan Pak Teddy, tadi kan Allah berfirman, surat 51-56 itu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi. Berarti kita itu sebagai abdi. Betul ya Bapak Ibu semua ya? Jadi kita Ya. itu sebagai abdinya Allah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang kita mengabdi atau pembantunya Allah, ya, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu semua, berarti yang namanya pembantu tuh egonya tinggi atau rendah, Pak? Yang namanya pembantu. Yang namanya pembantu ya egonya harus rendah lah. Nah, kita disuruh mengabdi kepada Allah. Berarti yang namanya abdi itu boleh nggak egonya tinggi, Bapak dan Ibu? Nggak boleh. Kira-kira kalau tuannya atau misalnya Allah menginginkan apapun yang terjadi itu, harusnya kita bisa menerima atau boleh menolak, Pak? Harusnya bisa menerima. Kenapa harus bisa menerima? Ya karena kita sebagai abdi ya, Nah, jadi yang namanya pembantu atau yang bantu namanya mengabdi itu harusnya kita menerima. Kalau tidak menerima itu kira-kira pembantu atau tuan, Pak? itu namanya ngelunjak Pak Ustadz. Ya, Bapak Ibu harus sadar ya. Jadi Allah berfirman tadi di surat awal, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Setiap kejadian yang Allah berikan itu adalah dari Allah, Tuhan kita. Tugas kita adalah mengabdi. Yang namanya mengabdi harusnya egonya tinggi atau rendah, Pak? Rendah harus. Nah, boleh menolak atau harus menerima? Harus menerima. Nah, berarti selama Bapak Ibu masih menolak kejadian yang Allah izinkan, berarti posisi Ibu bukan abdi, tapi merasa tuan. Hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Jelas ini? Jadi Atau kalau abdi yang ini ya, abdi yang melunjak tadi. lah, kalau Bapak Ibu mengaku pembantunya Allah, abdinya Allah, artinya Bapak Ibu fokus untuk benar-benar bisa menerima langkah awalnya yang tadi saya jelaskan di dalam metode sabar. Jelas Bapak dan Ibu ini semua ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mari sekarang kita perbaiki pola berpikirnya. Kita simpulkan yang pertama adalah kita harus menyadari betul bahwa kita diciptakan itu memang satu paket dengan ujian kehidupnya. Ya, satu paket dengan ujiannya. Dan yang namanya ujian hidup, tenang saja Bapak Ibu, selama nanti Allah memberikan petunjuk kepada kita, insya Allah sebesar apapun, seberat apapun, kita tidak akan merasa sulit di dalam menjalaninya. Terus yang kedua, hati-hati Bapak Ibu, karena kita mengaku abdinya Allah, berarti suka tidak suka semua masalah dari Allah itu, semua kejadian dari Allah itu, kita harus mampu menerima, karena memang mengaku pengabdinya atau pembantunya Allah. Dan harusnya egonya rendah, namanya abdi atau pembantu. Jelas Bapak Ibu semua ini? Oke, sekarang yang terakhir, ya, yang harus Bapak Ibu pahami, yang terakhir adalah, bantu saya lagi ya, Pak Teddy ya. Oke. Siap. Mohon maaf, sebentar ada pertanyaan lagi. Sebentar ya, ini ada pertanyaan juga nih. Oke, sebentar. Penjelasannya. Sebentar Pak, ada yang lewat sini juga nih. Ada yang lewat mana? Lewat ini ya?
Lewat WA juga, nggak apa-apa deh, lewat sini aja dulu. Ada lewat Facebook, ada lewat Yang, WA. yang lewat Facebook juga nantilah, yang lewat Facebook ya, karena ini ada live streaming kita di Facebook juga biar gampang, karena ini kapasitasnya 100 kalau nggak salah tuh. Oke, jadi yang Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi bahagia kalau Bapak Ibu tidak berlatih untuk merubah pola berpikir Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu harus mulai menurunkan ego, menyadari bahwa kita itu pembantu atau pengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi berarti apapun yang Allah berikan, kata kunci yang pertama Bapak Ibu harus mampu menerima. Bagaimana supaya menerima itu dengan mudah? Lihatlah izin Allah bukan kejadiannya. Jelas Bapak dan Ibu ini ya? Oke, yang ketiga, supaya Bapak Ibu mudah di dalam menjalani hidup, ternyata memang kita perlu petunjuk. Petunjuk itu yang namanya Al-Quran, yaitu harus beriman dengan benar, harus sabar dengan benar, harus sholat dengan benar. Nah itu tolong nanti Bapak Ibu fokus belajar iman, sabar, dan sholat di tahap pertama. Jelas ya Bapak Ibu ini ya? Jadi tidak ada kunci yang lain, tidak ada cerita lain. Bapak Ibu harus melatih diri Bapak Ibu, merubah pola berpikir, merubah kebiasaan yang selama ini terjebak di kejadian menjadi melihat izin Allahnya. Paham ini Bapak Ibu semua? Jelas ya? Nah, terus bagaimana supaya iman kita bisa meningkat atau bertambah yakin? Karena tadi di surat 13 ayat 28 Allah berfirman, hanya orang-orang yang beriman yang hatinya tentram. Kan begitu ya? Nah, supaya kita lebih tentram, berarti pertanyaan saya kepada Pak Teddy, ya, berarti ketika ada misalnya sesuatu yang di luar keinginan kita, di luar kejadian yang terjadi menimpa kita, secepatnya logika kita memahami itu atau langsung yakin menggunakan iman bahwa ini yang terbaik. Ini Langsung yakin bahwa ini yang terbaik. Nah, dan ini perlu dilatih ya Bapak Ibu ya. Latihlah dengan ujian atau dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita sehari-hari. Sampai kapan? Ya sampai Bapak Ibu mulai merasa senang di dalam menerima masalah atau kejadian itu. Jadi saya ulang bahwa di dalam menjalani hidup hanya ada dua kondisi, yaitu menjalani hidup dengan bahagia, menjalani hidup dengan tidak bahagia atau menderita. Saya tanya, hidup ini cuma sekali. Jadi marilah, karena hidup ini cuma sekali, maka secepatnya Bapak Ibu bisa menjalani hidup itu dengan bahagia. Bagaimana caranya? Meskipun banyak masalah, ya caranya secepatnya Bapak Ibu melatih dalam menerima kejadian. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu semua? Kalau tidak, cukup sekian dulu ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa sudah 1,5 jam kita mengaji. Mau kita buka ini direct pertanyaan langsung? Silahkan kalau misalnya memang ada. Tadi banyak yang tunjuk tangan, tapi saya turunkan itu. Saya hapus. Banyak tunjuk tangan tadi kan. Ada 2 atau 3 peserta. Langsung live aja Pak, biar mereka langsung nanya, ini aja biar saya bisa diskusi. Tapi satu dinyalakan, yang satu aja yang memang dia mau nanya. Baik. Boleh langsung bertanya. Silakan bertanya. Pak, diangkat lagi tangannya tadi. Siapa yang ingin bertanya secara langsung? Oh, ada dari pertanyaan berikutnya Pak. Ada lagi yang chat. Oke. Bentar. Sebelum menjawab Pak Ustaz, bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung, silahkan angkat tangan. Nanti saya unmute. Hanya Bapak atau Ibu saja yang angkat tangan yang bisa terdengar suaranya. Silakan lanjut Pak Ustaz. Oke, pertanyaannya bagus ini. Ustadz, saya punya cita-cita ingin jadi spesialis, tetapi Allah belum mengizinkan. Berarti saya harus menerima. Berarti ini yang baik. Saya mau nanya, kita itu sebagai pembantu Allah atau yang mengabdi, boleh nggak menolak, Bu? Menurut Pak tadi boleh nggak? Kan nggak dia ingin boleh lah, yang namanya abdi ya. Nah, jadi pertama sadari dulu ya Bu ya. Ternyata Allah mengizinkan kejadian Ibu belum menjadi spesialis itu, ternyata memang Allah belum mengizinkan. Dan saya yakin Ibu harus meyakini bahwa izin Allah itu yang terbaik, meskipun tidak sesuai dengan keinginan. Yang kedua, Ibu menyadari yang namanya abdi, masa kita boleh nolak. Nah, biasanya setelah Ibu menerima, Allah tuh akan memberikan dua kondisi. Apa kondisinya? Mengabulkan yang Ibu inginkan, biasanya itu ya, atau memberikan yang lebih baik dari apa yang Ibu cita-citakan. Ibu percaya dengan itu, silahkan. Tapi secepatnya dalam kondisi itu Ibu harus secepatnya menerima. Karena menerima dan tidak menerima pun tetap sudah tidak terjadi kan? Jelas ini Ibu-ibu ya? Jadi jangan sia-siakan waktu kita ya di dalam menjalani hidup hanya dalam rangka membangkang kepada Allah, hanya dalam rangka menolak kepada Allah. Jangan sia-siakan Bapak dan Ibu. Sayang.
Karena waktu menerima sama waktu kecewa itu sama-sama pakai waktu, Pak. Ya. Oke, coba kita buka ayatnya, Pak Teddy, ayat pamungkas surat 3 ayat 83 biar Bapak Ibu paham dalam menjalaninya. Surat 3 ayat 83 supaya Ibu Surat Bapak. Ali Imran ayat 83. Silakan. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Nah, Allah sudah buat aturannya, Bapak Ibu ya. Ibu mau terima, tidak terima, Allah akan paksa Bapak Ibu menerima. Jadi, saya sarankan, sudahlah Bapak Ibu secepatnya menerima, secepatnya memahami, oh, Ibu mau terima, tidak terima, Allah akan paksa, Bapak Ibu tetap harus menerima. Sekarang pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu mau menerima di depan atau dipaksa belakangan, Pak Teddy? Mendingan terima di depan daripada dipaksa. Dipaksa kan sakit, Ustaz. Nah, makanya yalah, daripada Bapak Ibu terlalu lama di dalam menjalani kehidupan, terima di depan, supaya apa? Karena namanya ujian itu bisa lulus kalau kita menerima soal, betul nggak Pak? Betul. Ujian itu bisa lulus kalau kita bisa menerima soal, berarti ya suka tidak suka Bapak Ibu harus terima dulu soalnya. Setelah itu Bapak Ibu tetap jalani, tingkatkan sabar, sholat, dan iman, insya Allah Bapak Ibu akan dapat petunjuk dari Allah, insya Allah masalah-masalahnya akan terselesaikan. Karena kita sudah buktikan di ribuan jamaah, Bapak Ibu, ketika saya berkeliling di kota-kota di Indonesia, banyak orang-orang yang tertolong dengan menjalani ini. Ya, jelas ya, Bapak Ibu semua ya? Baik. Silahkan, ada pertanyaan lagi atau kita mau diskusi, ada pertanyaan yang nggak mau nanya, nggak mau live, malu atau gimana, silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya lagi. Ya? Ya, coba kita lihat lagi. Ya, saya ulangi ya, Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Seperti tadi, tadi ada beberapa, cuma saya turunkan karena kalau silakan, tidak sampaikan ilmu lanjutan ya tentang masalah petunjuk dari Allah ya Pak tadi ya. Oke, ya, ini silakan, oke, sekarang bahasan baru Bu, tapi berkaitan dengan yang tadi saya bahas yang pertama tentang masalah petunjuk. Saya mau nanya kepada Pak Teddy. Menurut Pak Teddy, kira-kira enak yang mana, menjadi supir bis atau menjadi pilot? Menurut Pak Teddy. Oh, enakan pilot kemana-mana. Kenapa enakan pilot? Kenapa? Pertama, tempatnya lebih nyaman. Yang kedua, kerjanya nggak capek, nggak pegel. Kan ada autopilotnya. Bukan. Bukan maksudnya ada pilot sama supir bis. Bukan itu ya. Oke, gini, saya jelaskan. Maksud saya, kira-kira supir bis sama supir pesawat, beda nggak Pak cara menyetirnya? Sangat berbeda. Oke, saya mau nanya, kalau supir bis, itu kira-kira kan kalau Bapak Ibu renungkan, dia kan menyetir itu dengan kemampuannya kan? Tangan kanan, tengok, kiri, kan seperti itu kan? Melihat. Ya, itu dia. Jadi lebih capek jadinya kan? Lebih pegel kan? Itu dia menjalani bis itu kan dengan tanda kutip, ya harus fokus, ya matanya harus melihat ke depan, benar nggak? Artinya tidak ada alat otomatis untuk mencapai tujuan, yaitu dengan kemampuan fisiknya. Betul Pak tadi? Betul. Karena tidak ada autobus kan, adanya autopilot ya. Autobus nggak ada rasanya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya posisinya dalam menjalani hidup masih supir bis, berpikir dengan kemampuannya, kan begitu kan? Iya. Ya kan? Dengan kemampuannya ke sana ke sini, bagaimana caranya setelah masalah selesai, itu namanya Bapak Ibu masih supir bis. Nah, terus apa bedanya dengan pilot? Kalau pilot, coba Pak tadi perhatikan. Kira-kira kalau pilot itu tidak dengan navigasi, dia mengandalkan dengan kemampuan seperti supir bis, ngelihat ke depan, kanan dan kiri. Emang mungkin ya? Ya, langsung nubruk gunung itu. Nah, berarti pilot itu mengandalkan apa? Nah, alat bantu navigasi. Nah, jadi pilot itu yakin. Ini kata kuncinya ya. Yakin bukan dengan kemampuannya, tapi yakin dengan alat navigasi, meskipun mungkin dia nggak tahu jalannya kemana, gitu kan? Jadi dari awal, misalnya anggaplah dari Jakarta ke Surabaya, dia setting navigasinya, ya kan? Lalu dengan navigasi itu dia meyakini, terus dia berjalan terus, kan seperti itu ya? Iya, tinggal ngopi malah. Ya, betul kan? Jadi tugas pilot tuh, ya kan tugas pilot tuh hanya misalnya take off sama landing kan sebenarnya kan? Iya, begitu. Karena sisanya di jalan dia nggak tahu kan?
Nggak tahu ditinggal. Nah, apa maksudnya? Ternyata kalau kita memang mau mengandalkan navigasi, insya Allah pertama selamat dan sampai tujuan. Kan begitu ya, Bapak dan Ibu ya? Nah, Ya, sekarang saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu hidup itu sekarang posisinya tuh sebagai supir bis atau sebagai pilot biasanya? masih sopir bis kelihatannya. Artinya mengandalkan kemampuannya, mengandalkan egonya, mengandalkan ilmunya, kan begitu kan? Iya, Untuk bagaimana menjalani permasalahan kita kan sehari-hari kan? Kalau betul. saya diajarkan guru saya, capek Bapak dan Ibu seperti itu. Sudah saja kita pakai navigasi yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Ikuti saja petunjuk Al-Quran, kita lihat surat-surat dalam Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya jalani saja. Betul, Allah bilang bahwa tugas manusia itu hanya ikhtiar. Ya jalani saja. Tugas manusia itu tidak bisa merubah, hanya menyampaikan. Ya jalani saja. Karena saya ingin bahagia secepatnya, maka saya mengandalkan navigasi yang namanya Al-Quran. Saya tidak mau dengan kemampuan diri saya, tapi yang saya lakukan, saya menjalani dengan kemampuan Allah, yaitu lewat pertolongan Allah, lewat dengan sabar dan sholat. Jelas seperti ini? Jadi Jelas. silahkan Bapak Ibu pilihannya, mau jadi supir bis boleh, mau jadi pilot boleh. Kalau pilot benar-benar murni mengandalkan navigasi ketika di dalam perjalanan dari kota satu kepada tujuannya di kota yang kedua. Sama, hidup ini kita tidak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, kita hanya bisa mengandalkan navigasi yang namanya Al-Quran, tinggal urusannya Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Jelas Bapak dan Ibu ini semuanya? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau Ustadz, saya menangani pasien bermasalah. Rata-rata pasien bermasalah seperti gagal ginjal, pasien terlantar, dan pasien yang mendiagnosa PDP dan COVID-29. Apa yang harus saya 19. lakukan agar saya bisa membantu mereka bahagia dalam menjalani takdir Allah? Oke, mari kita buka dulu Bapak Ibu. Pak Teddy bantu saya ya. Ya. Oke, kita buka ya suratnya. Oke, sebentar. Aduh, surat saya lupa nih. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ya, saya baca dulu suratnya. Pak Teddy bisa bantu untuk menjawab pertanyaan Ibu itu, ya. Sebentar saya buka dulu. Jadi pertanyaannya, oke. Pak Teddy buka surat 21 ayat 69, Pak. Saya akan baca. Surat Al-Anbiya ayat 20 69. 69. Surat Al-Anbiya ayat 69. Ya. Dan Allah berfirman, Ya. wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Baik. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu semua, api itu secara umum panas atau dingin, Bapak dan Ibu? Pak Teddy, bantu saya. Panas. Baik, jadi panas ya, jadi api itu panas. Tapi ternyata kalau Allah menghendaki bisa menjadi dingin, betul nggak? Betul, Pak. Berarti yang membuat panas dan dingin itu siapa? Allah. Berarti Allah ya. Berarti api itu hanya sebagai sarana, betul nggak Pak? Hanya Betul, sebagai sarana yang Allah buat untuk menguji keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah, betul nggak? Sehingga kalau Allah buat api itu dingin kan bisa menjadi dingin kan Pak? Baik, Betul. sekarang dengan pertanyaan Ibu ini kan bertanya, saya menangani pasien bermasalah, rata-rata pasien bermasalah itu gagal ginjal, berarti kan intinya adalah
orang-orang yang Allah izinkan penyakit, betul nggak? Berarti kan penyakit itu Betul. sebagai sarana dari Allah untuk menguji atau untuk menegur orang-orang yang memang misalnya Allah inginkan. Betul ya Pak Teddy ya? Kira-kira pertanyaan saya, berarti di sini penyakit api jadi panas atau dingin itu kan hanya sebagai sarana kan Pak? Betul Betul. ya? Sarana Allah menguji kepada setiap manusia. Nah, pertanyaan saya, berarti orang sakit pun kalau Allah ambil sarananya, ambil penyakitnya, kira-kira mudah atau sulit Pak? Menurut Pak Teddy? Kalau Allah berkeinginan mudah, Pak. Baik, kalau Allah berkeinginan mudah ya. Berarti kalau memang harusnya mudah, berarti yang kita fokuskan itu adalah peningkatan keyakinan kita kepada Allah atau kepada sakitnya. Seharusnya peningkatan keyakinan kepada Allah. Oke, jadi sadarilah dulu Bapak Ibu semua bahwa yang namanya penyakit, yang namanya ujian itu hanya sebagai sarana yang Allah izinkan untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau misalnya Bapak Ibu dengan diuji itu tetap yakin kepada Allah dan meningkat kepada Allah, insya Allah yang namanya sakit akan mudah diselesaikan, akan mudah disembuhkan atas izin Allah. Jadi kata kuncinya jangan terjebak dengan sarana yang Allah izinkan, tapi kata kuncinya adalah dengan penyakit yang diberikan, dengan masalah yang diberikan itu, sadarlah bahwa Bapak Ibu ini menjadi sarana saya untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi jalani saja, ikhtiarnya tetap yang sakit tetap ke dokter, yang misalnya punya masalah tetap berikhtiar untuk memaksimalkan, untuk menyelesaikan. Tapi fokusnya adalah peningkatan keimanan kita, yakin benar-benar kepada Allah, bahwa tetap semua ini hanya sebagai sarana. Artinya kalau Allah mau mengambilnya, ya tinggal diambil saja. Oke, terakhir mungkin Pak Teddy, kita buktikan bahwa namanya semua itu sarana, di surat 10 ayat 107. Silakan Pak Teddy. Oh iya, Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah di room ini, Bapak Ibu Jamaah juga, Pak Guru Antono Basuki hadir. Insya Allah beliau akan menambahkan yang mungkin Ya. dari awal kita sudah. Baik Pak Ustadz. Ayat berapa Pak? Surat 10 ayat 107. Surat 10 ayat 107. Surat Yunus ayat 107. Silakan Pak Teddy. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. baik. Jadi Bapak Ibu perhatikan di ayatnya, ternyata memang apapun kejadian yang disampaikan itu, kalau Allah memberikan kemudaratan, maka Allah pun yang hanya bisa mengambilnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi semua masalah penyakit, masalah kejadian, masalah ujian apapun, ternyata itu hanya sebagai sarana untuk menguji kita dalam rangka peningkatan keimanan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yakin saja, seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau diberikan petunjuk oleh Allah, insya Allah permasalahan-permasalahan Bapak Ibu akan menjadi tetap mudah terselesaikan. Baik, mungkin Pak tadi karena ada Pak Guru, mungkin silahkan Pak Guru untuk menyampaikan, untuk memberikan, meluruskan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Guru, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Halo? Oh, ter-unmute lagi, sebentar. Sebentar Pak. Unmute. Mau dia. Tono, unmute. Assalamualaikum Pak Guru, silakan Pak. Waalaikumsalam. Udah bunyi belum ya? Ini Sudah, saya belum bisa. Sudah? Bentar, Sudah, Pak saya Guru. belum. Bentar. Ini saya baru startnya belum. Saya cari udah ada gambarnya. Bentar. Video. Dah kelihatan ya?
Oke. Iya Pak Guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nyampaikan 1 menit, 2 menit saja ya. Pada prinsipnya apa yang disampaikan Mas Suke sudah bagus ya. Saya hanya menegaskan saja. Semua itu kan benar tadi Mas Suke sampaikan. Kita harus yakin bahwa semua kejadian itu ada karena atas izin Allah atau karena ada ketetapan Allah. Tolong dibantu Pak Teddy, benar nggak? Ya, Pak. Halo? Betul Pak, sangat betul. Jadi sekali lagi, kata kuncinya dipegang dulu. Kita bisa menjalani semua tadi, syaratnya kita harus yakin bahwa semua kejadian harus atas izin Allah. Itu GS 36 ayat 83. Itu Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu dan apa saja. Nanti apa saja itu termasuk kejadian yang kita alami setiap hari. Itu semua kekuasaan ada di tangan Allah. Semua kejadian harus atas izin Allah. Itu GS 36 ayat 83. Itu Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Segala suaranya kan apa betul ya? Tapi apa saja itu termasuk. Bentar, ini kok double suaranya ya? Halo Pak tadi bisa? Jelas Pak, saya di saya tidak double Pak. Oh udah double ya? Enggak double Pak. Double, apa ada suara lagi? Sudah ya, saya lanjutkan ya. Kalau nggak double ya? Enggak double Pak. Tadi saya double, saya berhenti kok ngomong terus saja saya. Oke, saya lanjutkan. Nah sekarang, berarti kata kuncinya bagaimana kita percaya. Benar nggak? Iya Pak, betul. Kalau itu aja tidak percaya kan tidak berjalan semuanya. Nah berarti soal percaya. Percaya kan masalah keyakinan atau iman. Benar nggak? Betul Pak. Nah, berarti kita harus tahu. Orang itu diberi alat namanya akal, kita supaya berpikir. Satunya alat namanya keyakinan. Nah, kita harus tahu kapan kita menggunakan keyakinan, gitu. Kapan kita menggunakan akal, ya. Kalau akal kita masih mampu dipakai, misalnya 2 tambah 3, pakai akal bisa nggak Pak Teddy? Masih bisa Pak, mudah, 5 jumlahnya. Pakai jari saja ya, 2 tambah 3 dengan logika akal, 5. Nah, kalau pakai akal bisa, gunakan akal. Pasti kalau akal aja bisa nerima, pasti keyakinan pasti bisa nerima. Gitu? 2 tambah 3 kalau Pak tadi yakin nggak? Ya yakin dong akal aja bisa dipakai. Udah yakin Pak. Jadi kesimpulannya, kalau pakai akal bisa, itu otomatis pasti sudah yakin. Oke? Sekarang kalau akal tidak sampai, baru menggunakan keyakinan. Contoh, kita akan selama ini menjalankan sholat karena ada perintah dari Allah kita supaya menjalankan sholat. Benar nggak? Benar Pak. Oke, sekarang berarti perintah sholat harus turun karena kenyataannya sekarang turun dan kita jalani. Oke, kita lihat kapan perintah sholat itu ada. Ternyata pada waktu proses kejadian Isra Mi'raj. IS 17 ayat 1. Benar nggak? Betul Pak Guru. Nah, kisah Isra Mi'raj itu, ya, semalam perjalanan seperti itu menurut logika, kita bisa sampai nggak logika kita? Nggak sampai Pak logika kita. Nah, tidak bisa. Berarti pakai logika tidak bisa. Padahal perintah sholat harus turun. Harus ada.
Nah, kalau manusia tidak diberi alat selain akal, gitu, katakanlah keyakinan, tidak diberi alat semuanya keyakinan, gagal sudah. Perintah sholat karena semua orang tidak bisa percaya karena logikanya tidak sampai. Benar nggak? Betul, Pak Guru. Nah, kalau logika tidak sampai, maka ada satu alat lagi namanya keyakinan atau iman. Nah, sekarang silahkan gunakan perjalanan Isra Mi'raj kita tuh percaya atau tidak, nggak usah pakai akal. Karena akal tidak sampai, baru kita menggunakan keyakinan. Bisa diterima nggak? Ngerti nggak maksud saya ini? Mengerti, Pak? Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan alat namanya keyakinan, akal tuh jangan nimbrung, sudah. Karena keyakinan dipakai jika akal sudah tidak sampai. Benar nggak? Betul, Pak Guru. Nah, dengan akal kita percaya, maka berlaku Isra Mi'raj, berlaku perintah sholat sampai sekarang. Nah, itu cara kita supaya percaya. Maka sebelum menggunakan alat tadi, logika sudah. Kalau mau menggunakan keyakinan, logika jangan nimbrung. Enggak percaya atau tidak bahwa kejadian itu harus semua atas ketetapan atau izin Allah. Allah kan gaib. Bagaimana kita pakai logika? Benar nggak? Betul, Pak Guru. Nah, tadi masuk ke sudah betul bahwa nomor satu kita harus yakin dulu. Nah, supaya yakinnya mantap, sudahlah. Kalau memang kita mau menggunakan yakin kita, akal jangan nimbrung lagi, sudah. Tutup akal itu. Tapi kalau masih mau menggunakan akal, saya akan benarkan dulu. Nah, ternyata Allah itu maha gaib. Bagaimana kita pakai akal? Paham ya? Paham, Pak? Jadi yang saya sampaikan itu hanya intinya, kalau kita sudah konsekuen menggunakan keyakinan, ya sudah, percaya atau tidak, titik. Nah, akhirnya dalam pembicaraan kan kita percaya, kan itu? Iya, Pak. Oke, itu satu ya, sudah percaya. Satu hal lagi ya, paling 2 menit ini. Nah, kita hidup itu sebenarnya realita kan mengalami istilahnya bahasa umumnya ujian demi ujian, masalah demi masalah. Benar nggak? Benar, Pak Guru. Kita putuskan dulu. Kan kita pengen selesai masalahnya kan? Kita putuskan dulu dari awal. Kita tahu mau menyelesaikan sendiri, ya tadi supir bus tadi, atau mau minta tolong Allah. Putuskan aja. Nah, logikanya, yang enak minta tolong Allah, biar Allah menyelesaikan, logikanya kan gitu. Iya, Pak Guru. Nah, apalagi kalau kita urutkan tadi GS tadi berapa ya? 10 ayat 107 tadi yang barusan dibaca. Semua masalah itu dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Benar nggak? Benar, Pak Guru. Nah, jadi dari ini ternyata, berarti saya harus minta tolong Allah. Nah, itu keputusan saya. Nah, kalau sudah gitu, tinggal dilihat persyaratan Allah mau nolong itu apa. Masuk Al-Baqarah 153 tadi. Jadi sekarang konsentrasinya bagaimana kita menguasai betul tadi keyakinan, iman, sabar, dan sholat. Udah, itu saja. Mungkin itu Pak Teddy yang saya sampaikan. Ya, Ya, Pak Guru. itu kuasai benar. Nah, satu lagi, ini harus masuk ke yang jelaskan ya. Gini, tadi kan suruh pilih supir bis atau pilot, kan gitu? Iya, Pak. Akhirnya memang yang enak jadi pilot, kan itu tadi ya? Iya, betul. Karena pilot itu bisa dibantu atau mengandalkan alat namanya navigasi atau petunjuk perjalanan hidup. Itu tadi kan perjalanan dari Jakarta Surabaya toh? Iya, betul, Pak. Nah, kalau pilot gampang. Bagaimana kita menguasai alat-alat navigasi? Tentunya harus mau belajar alat-alat navigasi. Satu. Setelah belajar pinter, harus mau menggunakan. Benar enggak? Iya, betul. Nah, sekarang tinggal
tadi kalau namanya tadi apa? Petunjuk di dalam kehidupan Al-Quran hadis. Tadi masuk ke gitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, berarti tinggal bagaimana supaya kita bisa mendapat petunjuk. Kan gitu toh? Betul. Nah, satu tadi harus mau mempelajari Al-Quran hadis dan mau menggunakan seperti alat navigasi, mempelajari navigasi dan mau menggunakan. Benar nggak? Betul. Oke. Nah, sekarang ada cara yang kedua. Cara kedua itu apa? Rasulullah sebagai panutan itu kan Umi. Umi, tahu tuh Umi? Apa Pak tadi? Dia buta huruf, Pak. Ya, artinya kalau buta huruf bahasa umumnya tidak bisa baca, Tidak baca. tidak bisa baca ya. Kan gitu ya, Tidak bisa baca, gambarnya ya. Pak. Ya. Tapi Rasul itu fatonah apa enggak? Sangat itu fatonah, Pak. cerdas. Cerdas. Cerdas, Pak. Berarti ada loh cara bagaimana tidak lewat baca, tetapi bisa cerdas. Bener nggak? Betul, Pak Guru. Ini tambahan. Tadi yang pertama tadi navigasi harus mau mempelajari sampai bisa dan mau menggunakan. Berarti di situ minimal bisa membaca. Benar nggak? Betul, Pak. Petunjuk Al-Quran hadis kalau jalur ini harus mau membaca dan mau menjalani. Benar nggak? Benar, Pak. Ternyata ada sisi lain tidak lewat membaca Rasulullah tadi, yang Umi tadi, kata buta huruf, tapi cerdas. Bahkan nanti kalau dibaca di GS, berapa itu yang, ayatnya 82 itu loh, yang GS berapa itu yang Allah membimbing itu, lupa nanti ayatnya, yang terakhir GS 5 tuh, itu berapa ya, lupa saya itu. Dan nanti saya lihatnya. Allah membimbing dengan nur Al-Quran menjadi yang dulu tidak mengetahui apakah iman Al-Quran, sekarang menjadi percontohan cerdas sekali. Kan ada itu ayatnya ya? Ya, saya ingat dulu ya. Itu IS berapa? Ayatnya 82 yang terakhir itu. Oke, nanti saya lihat apa. Berarti tolong masuk ke jelaskan. ya. Tidak lewat tadi apa membaca, tapi yang bagus membaca tetap dipakai ya, karena kita diberi alat mata dan sebagainya ya. Nah, ada tambahan lagi, tapi bisa cerdas. Yaitu apa? Dengan membersihkan kolbu. Karena sumber nur Al-Quran ada di kolbunya masing-masing. Ada 3 ayat itu yang 57 sampai 59 itu nanti dibuka aja itu. Dan Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia, kemudian tersimpan di Lauh Mahfuz. Yang terakhir, hanya orang-orang yang mau membersihkan kolbunya, yang mampu membaca nur Al-Quran. Kan ada itu? Iya, Pak. Nanti tolong jelaskan masuk ke bagaimana cara membersihkan kolbu agar bisa nyambung dengan petunjuk, seperti pilot nyambung dengan navigasi, ada dari menara, dituntun, dan sebagainya. Bahkan ada autopilot tadi dan seterusnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau kurang jelas silakan tanya, ada yang tukang jawab, masuk ke Pak Teddy, ya. Pak Manto, nanti kalau saya perlu nambah, tak tambah. Tapi sudah bagus. Nah, kalau sudah jelas silakan dilanjut, masuk ke, tolong terangkan, ini anggap aja pertanyaan dari saya, bagaimana menjersihkan kolbu agar mampu menangkap atau nyambung atau menerima petunjuk, agar kalau menerima petunjuk kita akan di jalan yang benar sesuai Al-Fatihah surat 6 dan 7, ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta alaihim dan sebagainya. Orang yang di jalan yang lurus akan bahagia, tidak dimurkai Allah dan tidak tersesat. Terima kasih dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru yang ada di room ngaji online pada malam ini. Dan untuk berikutnya
pada Ustadz Oke, kami persilakan. Lanjut Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi dari guru kita, dari guru saya sendiri yang membimbing saya selama ini dengan Bapak Anton Basuki. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu garis bawahi adalah tadi Pak Guru menyampaikan bahwa ada dua kondisi di mana orang itu bisa dalam kondisi mempelajari Al-Quran ya sebagai tuntunan kita, tapi bisa juga dalam kondisi dengan membersihkan kolbu kita. Nah, tadi yang ditekankan dari Pak Guru adalah bagaimana caranya dengan metode membersihkan kolbu itu supaya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kita di dalam menjalani hidup. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti harus Bapak Ibu sadari di kajian-kajian ada namanya kajian di Ridho Allah itu, karena di sini juga ada beberapa jamaah-jamaah yang baru. Jadi kajian 7 ilmu penjernih hati. Nah, cara supaya kita bisa membersihkan kolbu kita, maka kita harus mempelajari yang namanya 7 ilmu penjernih hati, yang tadi beberapa secara umum tadi kita sampaikan, yaitu ada sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, prasangka baik, waspada, dan zikir perbuatan. Nah, 7 ilmu ini adalah cara untuk membersihkan kolbu kita, supaya kita bisa menangkap petunjuk-petunjuk dari Allah, yang tadi Pak Guru jelaskan di surat Al-Waqiah, surat 56 ayat 77 sampai 79. Jadi Al-Quran, bacaan yang mulia di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang terpelihara, tidak menyentuh kepada orang-orang yang disucikan. Nah, bagaimana supaya Allah mensucikan? Ternyata Allah mensucikan itu harus dengan usaha kita dalam membersihkan kolbu kita. Nah, bagaimana caranya membersihkan kolbu kita? Itu dengan caranya kita akan belajar namanya metode 7 ilmu penjernih hati. Mungkin beberapa dari jamaah-jamaah yang lain yang sudah mengikuti kajian workshop 1, itu 7 ilmu penjernih hati, mungkin sudah paham ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Guru adalah kita harus fokus bagaimana supaya di dalam menjalani ujian-ujian hidup itu, hati kita bisa semakin jernih. Dan itu akan bisa menjadi jernih, akan menjadi fokus kalau kita bisa menerima setiap kejadian yang Allah izinkan tadi. Baik, mungkin Pak Teddy, jadi gambarannya seperti itu dulu, karena sudah jam 10 malam mungkin. Jadi mohon maaf, mungkin bagi jamaah yang terakhir kita buka pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin itu dulu Pak Teddy, atau ada pertanyaan dari beberapa jamaah? Coba kita lihat. Ya, para jamaah yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, nanti mic-nya saya unmute. Atau bisa via chat. Ya, chat aja ya. Ya, via chat juga bisa boleh. Atau kasih tanda, tunjuk tangan, nanti saya unmute. Coba kita lihat. Ya. Belum ada lagi. Oke. Pak Ustadz, kita tutup langsung dengan doa, Pak Ustadz. Pak Ustadz yang pimpin. Ya, silakan Bapak Ibu. Mari sebelum kajian ini kita tutup, kita akan memohon membaca surat Al-Fatihah yang kita mohonkan doanya kepada yang nanti kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada para aulia, kepada para Allah beserta keluarganya, kepada seluruh malaikat-malaikat Allah, seluruh aparat-aparat Allah, dan khususnya kepada guru kami bersama Bapak Anton Basuki bin Prawi Hartono beserta keluarganya, dan kepada kedua orang tua kami, kepada kedua mertua kami, kepada seluruh ahli kubur keluarga kami, dan seluruh jamaah ridho Allah baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan khususnya kepada keluarga kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Oke Setiawan, berkhusus juga untuk Bapak Guru Antono Basuki yang tadi sudah sama-sama di room juga. Kami atas nama keluarga besar Ridha Allah
mohon dibukakan pintu maaf. Sekiranya pada saat kajian online pada malam ini ada yang salah, dan salah atau datang dari kami, dan benar datang dari Allah. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Ya, terima kasih. Coba saya unmute semua ya, biar agak rame. Si Pak Teddy. Nanti di Terima website kasih, Ridho Allah sudah Pak. bisa live ya. Oke, Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf ya. Ini kalau Zoom kita unmute semuanya, suaranya jadi nggak jelas. Makanya pas kajian, ya mohon maaf dengan terpaksa juga. Semuanya kita mute, kita silentkan. Kemudian ada kata bertanya lewat chatting, baru gitu ya Bu ya. Mohon maaf ya. Jadi Bapak mungkin yang sama ini ingin direct langsung tanya, sulit Bu untuk bergabung dengan Zoom. Ya, ini sudah bebas. Pak Oke-nya sudah belum? Oke masih ada? Sudah tutup aja ya. Pak Oke-nya apakah masih ada? Oh, Pak Oke-nya sudah tidak ada. Pak Teddy kita tutup aja ya. Kita tutup aja ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.